Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah barang murah yang meningkatkan statistik, tetapi tidak bisa digunakan pada orang karena ada terlalu banyak efek samping. Harapan sang yang malang hancur setelah penjelasan ini, mengucapkan selamat tinggal pada uang tunai. Namun sang agen menjelaskan bahwa barang lain mungkin memang bernilai banyak, jadi dia seharusnya tidak merasa buruk tentang hal itu. Jadi, protagonis memintanya untuk mengurus pengumpulan barang dan berterima kasih padanya. Kembali ke rumah protagonis, rumah manis rumah, dia membuka pintu rumahnya. Para cloning bersandar satu sama lain untuk berjalan. Mereka sampai di rumah dan hampir tidak bisa mempercayai semua yang terjadi. Dia memutuskan untuk memanggil nomor 3 lagi dan memberitahu 2 lainnya untuk beristirahat. Sang berkonsentrasi untuk mengaktifkan skillnya dan memanggil cloning lain. Dan begitu saja, muncul sang lain tepat di depannya, baru. Dia memberikan peralatan kepada cloning itu dan menyuruhnya pergi berlatih. Dia juga mengganti pakaiannya karena pakaian itu kotor menjijikan. Dan kemudian dia duduk di lantai siap melihat apa yang dia dapatkan. Pedang dan batu peningkat statistik. Ini adalah barang yang dia dapatkan sendiri. Dia mengambil batu itu dan mulai mencari di ponselnya. Itu adalah batu permata kekuatan. Seperti yang dijelaskan agennya, itu tidak bisa digunakan oleh manusia, dan jika digunakan oleh entitas yang dipanggil, itu berubah menjadi monster. Meskipun meningkatkan statistik kekuatan sebesar 0,005, efek samping ini mengganggu anak kita. Dia tahu bahwa biasanya cedera dan statistik lain pada cloning tidak memengaruhinya. Namun dia tahu ada kemungkinan orang yang berubah menjadi monster mungkin tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Dan dalam imajinasinya, dia membayangkan pemandangan itu. Dia memiliki kepala buaya dan memanggil agennya. Agen itu menjadi sangat takut, dia langsung menembaknya tepat di kepala. Kekacauan total. Jadi, dia meletakkan batu itu kembali di lantai dan memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk saat ini. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke pedang baru yang didapatnya, tetapi dia ingat apa yang diperintahkan agennya. Minta cloning menyentuh. Itu terlebih dahulu kalau itu terkutuk. Karena ada di dalam kotak, tidak masalah untuk membawanya, tetapi dia ingin menggunakannya sekali sebelum menjualnya. Jadi, dia memerintahkan nomor 2, yang dalam kondisi terbaik di antara cloning, untuk mengambil pedang itu. Mematuhi tuannya, cloning itu mendekati kotak tempat pedang itu berada dan mengulurkan lengannya. Kemudian, dia mengambilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sang memperhatikan, terkesan. Nomor 2 adalah masih memegang pedang itu dan dia tidak meledak atau berubah menjadi katak, tetapi dia mengatakan dia bisa mendengar suara. Sang bertanya apakah itu datang dari pedang. Jadi untuk mendengar dengan tepat apa yang didengar cloningnya, dia mengaktifkan skill familiar. Itu adalah suara yang mengerikan, seperti senapan mesin yang mengeluarkan perintah, menuntut kematian dan cairan merah. Suara itu begitu keras dan mengganggu sehingga skill familiar dinonaktifkan. Telinga anak itu sakit. Meskipun sangat keras, suara itu tidak memengaruhi cloning. Sang bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhinya jika dia memegang pedang itu. Dia kemudian memutuskan mereka akan menggunakannya untuk saat ini, dan cloning itu setuju. Tiba-tiba, jendela status muncul, mengatakan bahwa regenerasi telah ditingkatkan. Sang protagonis melihat cloningnya yang sedang beristirahat dan menyadari ini membantu. Sang memiliki skill regenerasi, namun ia cemas karena harus membawa mereka berburu sementara kondisi mereka sudah sangat kelelahan. Akhirnya, ia memerintahkan mereka bermeditasi hari ini untuk membuka pernapasan mana. Sang remaja memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi untuk bermeditasi, seraya memutuskan bahwa besok ia akan pergi ke kampus. Keesokan harinya, kita melihat area kampus tempat Song berkuliah. Beberapa mahasiswa berjalan dengan tenang menjalani rutinitas mereka. Kembali ke rutinitas belajar, sang pemuda merasa liburan berlalu terlalu cepat. Ia menatap layar statusnya dan bertanya-tanya apakah waktu terasa cepat karena ia sibuk menaikkan level. Sementara itu, ia meningkatkan statistik secara drastis berkat bantuan cloningnya yang tak pernah istirahat. Ia terus berjalan menyusuri lorong kampus sambil melamun. Kini, ia menyadari bahwa ia adalah kutu buku yang kesepian karena tak ada seorang pun yang datang menyapanya. Namun saat tiba di ruang kelas, sesuatu menarik perhatiannya. Temannya, Kim Jong-oh, sedang duduk di meja sambil menunggu dengan sabar. Mereka berdua sama-sama terkejut karena berada di kelas yang sama. Kim menjelaskan bahwa ia mendaftar mata kuliah ini karena mendengar dosennya mudah memberikan nilai. Ia mendekat dan bertanya apakah Song masih rutin berolahraga. Sementara seorang gadis memperhatikan mereka, ia dan teman di sebelahnya berbisik dengan heran. Bertanya apakah itu benar-benar Sang, mengingat dulu ia cukup gemuk. Semua gadis di ruangan itu mulai bergosip tentang sang protagonis, bahkan mempertimbangkan untuk mengajaknya berkencan. Kim terkekeh, mengatakan bahwa ia sekarang populer. Sang pemuda mengerti mengapa tidak ada yang menyapanya sebelumnya. Menunjuk ke wajahnya sendiri, ia bertanya pada temannya apakah ia benar-benar berubah sebanyak itu. Si pria besar menjawab bahwa ia yakin jika orang tua Sang melihatnya sekarang, mereka mungkin tidak akan mengenalinya. Ia tertegun dan berkata sebenarnya ia berencana untuk pulang. Kim menambahkan bahwa ia sendiri hampir tidak mengenali Sang di jalan. Si pria besar mengajak mereka minum setelah kelas selesai dan mengajak beberapa orang. Namun Sang menolak karena sudah punya janji lain. Hal ini membuat si pria besar menjerit seperti gadis kecil karena sangat terkejut. Sang protagonis menjelaskan bahwa ia sudah membuat janji, jadi ia tidak bisa pergi bersamanya. Sambil berteriak cukup
keras hingga terdengar seperti berita malam. Kim bertanya apakah ia punya janji dengan seorang gadis, membuat semua orang di kelas menatap percakapan mereka. Teman-temannya, Chen Wu dan Jong Seong, juga berada di kelas yang sama. Kim masih terus berteriak bahwa ia akan selalu mengingat hari ini, bahkan saat dosen sudah berada di dalam ruangan. Di Asosiasi Hunter Dunia atau WHA, sebuah ramalan bencana disampaikan oleh sang oracle. Presiden Michael Harris meminta detail lebih lanjut. Ia diberitahu bahwa sebuah portal diperkirakan akan terbuka dan ratusan monster akan menyerbu melalui portal tersebut. Saat Harris bertanya mengenai lokasi dan tanggal pastinya, ia diberitahu bahwa invasi tersebut melibatkan monster peringkat A dan diprediksi terjadi di Korea Selatan. Di tempat lain, seorang pria berjas yang diidentifikasi sebagai Park Won-tae, pemilik guild peringkat ketiga, tiba untuk sebuah pertemuan. Ia langsung disundul oleh seorang wanita bernama Mio, yang merupakan ketua guild. Mio menegur Park Won-tae karena memanjangkan kumis untuk menggodanya dan bahwa ia merasa hal itu menarik. Setelah itu, keduanya memasuki ruang rapat. Di dalam ruangan terdapat anggota guild Hyason, pria yang sama yang sebelumnya mengejek Sang. Ia memprovokasi anggota guild lain mengenai ekspedisi baru-baru ini ke Menara Odin. Anggota guild Hyason itu bertanya apakah tim pria tersebut gagal kembali atau apakah hasil mereka memang tidak memadai. Seorang pria berambut putih mencoba meredakan situasi, menyatakan bahwa ini bukan tempat untuk komentar seperti itu. Pria yang diprovokasi menjadi sangat marah, namun konfrontasi mereka terhenti ketika seorang pria lanjut usia memasuki ruangan. Pria tua itu adalah pemimpin Asosiasi Hunter Korea. Begitu ia masuk, semua orang duduk di tempat mereka. Ia berterima kasih atas kehadiran mereka dan memperingatkan tentang bencana yang akan datang. Saat ditanya mengenai waktu, ia menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki detail spesifik, hanya bahwa hal itu akan melibatkan monster peringkat A dan kutukan di suatu tempat di Korea. Seorang anggota guild membanting meja, menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka bisa melindungi seluruh negara. Pemimpin asosiasi dengan tenang menjawab bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menentukan rencana. Para hadirin menyatakan kekhawatiran mereka, mencatat bahwa hampir tidak cukup jumlah hunter untuk pekerjaan rutin, apalagi untuk menjaga seluruh negeri. Seorang pria mengangkat tangan dan mengusulkan rencana. Ia menyarankan agar setiap guild membentuk kelompok untuk menjaga wilayah tertentu. Jika insiden terjadi, semua kelompok akan berkumpul di lokasi tersebut tanpa terkecuali. Ia menambahkan bahwa guild manapun yang gagal bekerja sama akan menghadapi hukuman berat. Pemimpin asosiasi bertanya apakah ada yang keberatan dengan proposal tersebut dan rencana itu disetujui dengan suara bulat. Setelah meninggalkan kampus, Sam melihat seorang mahasiswi sedang diganggu oleh seorang pria. Pria itu bersikeras agar sang gadis memberikan nomor teleponnya sambil memuji penampilannya. Sang mahasiswi merespons dengan mengatakan pria itu jelek. Saat ia melihat Sang mendekat, ia berpura-pura bahwa Sang adalah pacarnya untuk menjauh dari pria itu. Ia merangkul lengan Sang dan mereka meninggalkan area tersebut bersama. Sang mahasiswi menjelaskan kepada Sang bahwa pria itu terus mengganggunya. Itulah sebabnya ia berpura-pura mereka adalah pasangan. Ia juga mengklarifikasi bahwa ia sebenarnya tidak punya pacar. Sang memperhatikan pakaiannya dan bertanya mengapa ia tidak mengenakan seragam sekolah. Ia menjawab bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia kemudian bertanya mengapa Sang menatapnya. Sang teringat bahwa ia sudah memiliki nomor teleponnya karena ia adalah gurunya. Pada saat itu, Sang menerima notifikasi bahwa ia telah mendapatkan 50 juta won lagi. Ia kemudian mengajak sang siswi untuk makan apapun yang ia inginkan. Sang membawanya ke restoran yang menyajikan steak premium. Saat melihat harga menu, ia menyatakan kekhawatiran tentang biayanya. Sang mengatakan padanya untuk tidak khawatir, mengklaim bosnya yang akan membayar makanan tersebut dan memesan lagi untuk mereka. Saat mereka berada di restoran, peringatan darurat muncul di layar televisi. Siaran tersebut mengumumkan bahwa pelanggaran portal monster sedang berlangsung di Korea Selatan dan menentukan bahwa wilayah mereka terkena dampaknya. Di tempat lain, teman-teman kampusnya kecewa karena ia melewatkan pesta mereka, berspekulasi bahwa ia sedang pergi dengan seorang gadis. Tak lama kemudian, mereka melihat Sang yang tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Pada saat itu, semua orang menerima peringatan bencana di ponsel mereka. Song bertemu dengan teman-temannya yang mempertanyakan kehadirannya dan menuduhnya bolos kumpul-kumpul demi bersama pacarnya. Gadis muda yang bersama Sang menjadi sangat malu oleh tuduhan tersebut. Sang mengklarifikasi bahwa ia bukan pacarnya melainkan muridnya, menjelaskan bahwa ia membelikannya makan sebagai terima kasih atas bantuan sebelumnya. Ia kemudian memperkenalkan mereka semua satu sama lain. Salah satu temannya, Dalidol, memberikan hadiah berupa daging kepada siswi itu, menyuruhnya untuk berbagi dengan orang tuanya. Ia berterima kasih atas perhatiannya. Teman-teman Sang lainnya mengamati interaksi tersebut, terkesan dengan sikapnya yang santai. Sang siswi tampak terkejut bahwa waktu mereka bersama telah berakhir. Sang menjelaskan bahwa dengan adanya peringatan bencana, orang tuanya kemungkinan besar akan mencemaskannya. Teman-temannya menyarankan mereka menghabiskan waktu bersama lebih lama, tetapi Sang bersikeras bahwa setiap orang harus segera kembali ke rumah demi keselamatan mereka. Teman-temannya setuju dan pergi. Saat pergi, Sang mengamati orang-orang lain meninggalkan bar sambil minum dan tertawa, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia bereaksi berlebihan terhadap peringatan tersebut. Sang kemudian menerima telepon dari seorang pria bernama Genmo, yang bertanya apakah ia sudah mendengar peringatan itu. Sang mengonfirmasi dan meminta informasi
informasi lebih lanjut. Genmo mengungkapkan bahwa peringatan itu diperkirakan berlangsung selama 3 bulan karena lokasi kemunculan monster tidak diketahui. Ia menambahkan bahwa makhluk-makhluk tersebut diperkirakan sangat berbahaya, berpotensi mencakup monster peringkat A dan kemunculan di ibu kota akan mengakibatkan jumlah korban yang tinggi. Sang bertanya mengapa publik tidak diperingatkan lebih eksplisit jika ancamannya begitu parah. Genmo menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa menutup ekonomi nasional selama 3 bulan karena akan menyebabkan keruntuhan negara. Setelah mendengar ini, Sang memahami motif di baliknya. Ia menyimpulkan bahwa pengumuman yang tidak jelas tersebut adalah taktik asosiasi hunter untuk menghindari tanggung jawab, memungkinkan mereka mengklaim telah mengeluarkan peringatan jika tragedi terjadi. Genmo menyarankan Sang untuk pergi ke tempat penampungan karena area berburu ditutup sementara. Setelah panggilan tersebut, Sang memeriksa status cloningnya. Klon 1 melaporkan bahwa kondisinya baik-baik saja, sementara klon 2 merespons bahwa ia rusak parah namun tidak hancur. Menyadari bahwa cooldown skillnya telah selesai, Sang memilih untuk memanggil ulang nomor 1. Ia membubarkan klon yang ada dan memanggil yang baru untuk menggantikannya. Sang pergi ke rumah orang tuanya. Saat ia membuka pintu dan mengumumkan kedatangannya, ibunya tidak mengenalinya karena penampilannya yang berubah. Ia harus menyebutkan namanya, Sang Wu, sebelum ibunya mengenalinya. Ayahnya juga harus melihat dengan cermat sebelum memastikan bahwa itu adalah putranya. Tak lama kemudian, adiknya, Kyo Wong Du, muncul. Ia berkomentar bahwa kakaknya seharusnya menyapa dirinya lebih dulu. Awalnya, Sang juga tidak mengenalinya. Ibu mereka mengundangnya masuk, tetapi kemudian bertanya tentang individu bertopeng yang menemaninya. Sang menjelaskan bahwa mereka bukan temannya, melainkan cloningnya. Sang dan cloning identiknya memasuki rumah keluarganya. Ia mengonfirmasi kepada mereka bahwa kemampuannya adalah cloning dan menjelaskan bahwa ia membangkitkan kekuatannya 1 bulan yang lalu. Ibunya mengungkapkan keterkejutan, mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka putranya menjadi seorang hunter, sementara adiknya bereaksi dengan sangat antusias. Ayahnya hanya mengakui bahwa sekarang ada seorang hunter di keluarga mereka. Sang menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi merahasiakan kemampuannya, tetapi ibunya segera menyela, memperingatkannya bahwa peran barunya berbahaya. Untuk menenangkannya, Sang menjelaskan bahwa cloningnya lah yang melakukan semua pertarungan. Ia mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah dalam bahaya pribadi dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Menyusul percakapan ini, Sang mendesak keluarganya untuk bersiap melakukan evakuasi. Ia memberitahu mereka bahwa bencana sedang terjadi dan bahwa mereka semua harus segera menuju tempat penampungan terdekat. Ayahnya, bagaimanapun, tampak skeptis tentang urgensi situasi. Ia mempertanyakan sifat bencana yang tiba-tiba, berkomentar bahwa ia masih memiliki pekerjaan yang harus dihadiri. Keesokan harinya, Sang menyadari bahwa keluarganya tidak memahami tingkat keparahan ancaman tersebut. Perilaku tenang mereka menunjukkan bahwa mereka mengira ini adalah insiden kecil yang hanya melibatkan beberapa monster. Karena keluarganya masih perlu mengemasi barang-barang, Sang memutuskan untuk tinggal di rumah bersama mereka hari itu. Ia berbohong kepada mereka, menyatakan bahwa ia menerima pesan bahwa kelasnya telah dibatalkan. Kemudian, keluarga mulai menyiapkan makan malam menggunakan daging yang dibawa Sang ke rumah. Anggota keluarga bertanya apakah teman-temannya, merujuk pada cloning, akan makan juga. Sang menjawab bahwa cloning hanya akan diberi nasi, menjelaskan bahwa daging enak tidak boleh disia-siakan untuk mereka. Cloning kemudian diberi ember berisi nasi sementara keluarga bersiap untuk menyantap steak. Selama makan, adik Sang bertanya apakah ia akan menjadi gemuk lagi mengingat ada 4 versi dirinya yang makan. Ia menjawab bahwa ia tidak akan menjadi gemuk, menjelaskan bahwa ia sekarang membakar banyak energi. Keluarga menikmati makanan bersama, berkomentar bahwa sudah lama sekali sejak mereka semua berkumpul seperti ini. Tiba-tiba, ledakan keras terjadi di luar. Kekuatan ledakan itu menjatuhkan Sang ke tanah. Saat ia membuka mata, ia menemukan bahwa bangunan itu telah hancur. Di luar, ia bisa melihat bahwa banyak monster besar telah muncul di area tersebut. Makhluk mirip naga yang masif muncul, secara tiba-tiba meningkatkan situasi. Monster itu mulai mengumpulkan energi, memancarkan panas yang hebat sebelum melepaskan sinar kuat yang membakar sekelilingnya. Sang menoleh ke belakang dan melihat seluruh keluarganya telah jatuh pingsan. Ia memperhatikan peralatan yang berserakan milik cloning nomor 1 dan menyimpulkan bahwa itu pasti mengorbankan dirinya untuk melindungi semua orang. Di tengah puing-puing, ia melihat cloning nomor 2 dan nomor 3, yang terakhir kehilangan 1 tangan. Sang sekarang didampingi oleh cloning yang rusak parah dan yang lainnya kehilangan tangan. Ia memberitahu ayahnya bahwa sebuah portal telah terbuka yang menjadi sumber kekacauan tersebut. Jalanan kota dipenuhi kehancuran. Seekor monster hijau besar memegang seseorang dan bersiap untuk memakannya sementara warga sipil lainnya hancur tertimpa mobil. Makhluk bersayap terbang melintasi langit membawa orang pergi. Sang mulai mengemas tas persediaan dan memakaikan pelindung pada adiknya. Adiknya kemudian bertanya apakah cloning yang kehilangan tangan itu baik-baik saja dan Song meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja. Pada saat itu, ledakan lain terjadi di dekatnya saat monster menabrak tanah. Menjadi jelas bahwa portal itu terletak di langit menyebabkan monster jatuh langsung ke kota. Sang beruntung berada di lantai gedung yang belum runtuh. Ia membunuh monster yang jatuh yang mengisi kembali mananya. Saat ia mencoba membuka pintu terdekat, ia menemukannya macet. Sang memberitahu ayahnya bahwa ia akan mendobraknya. Ia mengambil bongkahan puing besar dan menggunakan kemampuan serangannya yang dikombinasikan dengan tendangan, berhasil menerobos penghalang di lantai bawah. Pemandangan di sana dipenuhi pembantaian dengan tubuh, kendaraan hancur, dan monster yang terbunuh berserakan di mana-mana. Sang bertanya kepada ayahnya tentang jarak ke tempat penampungan terdekat. Ayahnya menjawab bahwa jaraknya sekitar 2 km, tetapi ia juga menunjuk banyak monster, termasuk Slime, kerangka, dan golem batu yang menghalangi jalan. Adiknya menyebutkan bahwa ia tahu sebuah terowongan bawah tanah yang bisa menjadi rute
rute yang lebih aman. Saat mereka mulai bergerak, mereka mendengar seorang pria meminta bantuan dari kejauhan. Mereka melihatnya terjebak di bawah reruntuhan dengan troll peringkat dia berdiri tepat di atasnya. Ayah sang mendesaknya untuk bersikap rasional, menyatakan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk membantu siapapun dan perlu fokus pada kelangsungan hidup mereka sendiri. Sang merasa bingung, ingin menyelamatkan pria itu. Namun ia tahu bahwa kloningnya yang terluka, nomor 3, tidak layak untuk bertempur. Ini hanya menyisakan nomor 2 untuk melindungi keluarganya, dan ia mengerti bahwa ia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Seorang pria tetap terjebak, meminta tolong kepada ibunya. Di dekatnya, jantung sang berdebar kencang sementara ibunya mendesaknya untuk pergi. Sang menginstruksikan mereka untuk turun ke bawah dan mengunci pintu, meyakinkan mereka bahwa makhluk bernama nomor 3 akan memberikan perlindungan. Ia menyatakan bahwa nomor 2 akan menemaninya. Adiknya berteriak padanya, menyebutnya gila dan menuduhnya mempertaruhkan keselamatan keluarga. Sam menjawab bahwa ia adalah seorang hunter dan tidak akan mundur dari ancaman. Sam mengambil tongkat dan menyerang monster itu, yang diidentifikasi sebagai troll, memukul matanya. Ia kemudian memberitahu nomor 2 untuk membawa pria yang terluka ke tempat yang aman, menjelaskan bahwa tugas mereka sebagai hunter adalah membunuh monster. Sam meneriakkan tantangan pada troll tersebut. Monster lain yang menonton dari kejauhan mengulangi kata-kata Sang, menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan. Sementara pertarungan berlanjut, nomor 2 bekerja untuk membebaskan pria yang terjebak dengan menyingkirkan batu. Ia bertanya pada pria itu, apakah ia bisa berjalan. Pria itu menjawab bahwa ia mampu, berkomentar bahwa sungguh mengejutkan ia selamat dari cobaan tersebut. Menghadapi troll yang masif, Sang memerintahkan nomor 2 untuk mengambil senjata. Ia kemudian melemparkan benda yang disebut batu iblis kepada temannya dan menyuruhnya memakannya. Setelah mengonsumsi batu itu, nomor 2 langsung berubah menjadi makhluk iblis merah yang memegang pedang. Sang bertanya kepada makhluk yang berubah itu apakah ia masih sekutu, yang dikonfirmasi oleh cloning bahwa ia benar. Troll besar itu tampak bingung dengan transformasi yang tiba-tiba. Secara bersamaan, Sam mengalami peningkatan signifikan dalam statistik kekuatannya tanpa efek samping yang terlihat. Ia bersiap untuk menghadapi troll itu sendirian. Troll itu menyeret dadanya di sepanjang tanah sebelum melemparkan batu besar yang dihindari oleh Sang. Makhluk itu kemudian menyerang dengan tangannya yang raksasa dan mengayunkan pedang untuk melumpuhkan kakinya. Cloning itu menebas otot di kaki troll, memaksa makhluk itu berlutut. Sam mengambil kesempatan untuk menusuk kedua mata monster itu dengan presisi. Cloning kemudian menyerang kaki lainnya untuk membuat troll tetap tidak bergerak. Makhluk itu jatuh ke tanah, terpelintir dan berteriak dalam apa yang tampak sebagai ketakutan. Saat Sam mencoba mendengarkan makhluk itu, ia secara tidak sengaja mengaktifkan kemampuan serangannya yang mengenai tengkorak monster itu. Setelah serangan itu, Sang dan cloningnya kelelahan. Jendela sistem muncul, menunjukkan peningkatan statistik yang signifikan, tetapi juga mengungkapkan bahwa tangan Sang hampir hancur akibat recoil skill tersebut. Sang berdiri dan menyatakan bahwa sudah waktunya mencari adiknya. Ia kemudian menyadari ponselnya hilang dan meminta cloning keduanya untuk mengembalikannya. Tiba-tiba, ledakan lain menandakan datangnya lebih banyak monster. Adegan itu berubah menjadi kekacauan. Pesawat luar angkasa terbang di atas kepala, pasukan berdatangan, dan makhluk raksasa mirip Godzilla terus menghancurkan kota. Proyektil yang diidentifikasi sebagai sihir peringkat 9 dari Red Flameguil menghantam kepala makhluk itu. Hunter yang termotivasi, termasuk pria percaya diri bernama Magnor, tiba untuk bergabung dalam pertempuran. Suara dari kapal mengumumkan kedatangan mereka di tempat kejadian. Palka terbuka dan Park Huantea, pemimpin salah satu dari 3 guild teratas, muncul. Di tanah, Tank mengerahkan senjata beratnya. Seorang pria berlari ke arah kelompok yang baru tiba, berteriak bahwa makhluk raksasa itu mulai kabur dan terlalu banyak hunter sudah fokus padanya. Ia menyarankan mereka mencari target yang berbeda. Medan perang dipenuhi tumpukan mayat dan figur dalam baju besi emas. Di tengah kekacauan, beberapa orang merayakan sementara yang lain menangis. Seorang pria terlihat menyeringai lebar meskipun ia baru saja kehilangan rekannya. Narasi mencatat bahwa ia adalah bajingan. Sekelompok penyintas ditemukan dikelilingi oleh geng Sang dan pasukannya, terungkap menjadi pelindung mereka. Mengamati dari kejauhan, Park Wan terkesan bahwa Sang tetap bertahan. Namun, ia menyimpulkan bahwa dengan hanya 2 cloning sebagai pendukung, Sang tidak akan bisa sukses sendirian. Ia menginstruksikan timnya untuk menuju utara dan bersiap untuk menyelamatkan mereka. Anggota tim mengaktifkan peralatan bersayap dan mereka bergerak untuk melakukan intervensi. Sadar bahwa Sang berada dalam situasi yang sulit. Setelah mengalahkan makhluk besar, Sang kelelahan. Ia melihat seorang ibu dan putrinya di dekatnya dan menyuruh warga sipil untuk menuju tempat penampungan bawah tanah sementara ia tetap tinggal. Kerumunan memprotes, memperingatkannya bahwa ia akan mati jika ia tetap tinggal. Sang menginstruksikan cloning keduanya untuk mengawal bagian belakang sementara ia mengantar orang-orang. Saat mereka bergerak, Goblin menyerang dan Sang melakukan intervensi untuk menyelamatkan seorang pria. Pertarungan itu sulit karena ia kekurangan energi dari serangan kuat sebelumnya dan tidak dapat menggunakan skillnya secara efektif. Sekelompok monster besar mirip burung hitam kemudian muncul. Sang menghindari proyektil api atau asap yang diluncurkan oleh salah satu makhluk itu. Serangan itu menuju ke arah warga sipil, tetapi Sang memerintahkan
memerintahkan cloningnya untuk menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi mereka. Sebelum monster itu bisa meluncurkan serangan lain, entitas berbeda, seekor harimau raksasa, turun dan menghancurkannya. Kehabisan semua energinya, Sang pingsan. Saat ia sadar kembali, ia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Pria itu memegang pedangnya dengan ringan dan kepala monster di dekatnya jatuh ke tanah. Ia diidentifikasi sebagai Partarda, pemimpin guild. Pria itu bertanya apakah semua orang baik-baik saja, dan Sang menanyakan identitasnya. Sementara itu, di tempat penampungan bawah tanah, adik Sang menyatakan niatnya untuk pergi mencarinya. Cloning ketiganya menghentikannya, menyatakan bahwa ia belum diberikan perintah untuk mengizinkannya pergi. Ia mencoba memaksakan diri untuk lewat, tetapi cloningnya terlalu kuat. Orang tuanya mendesaknya untuk berhenti, tetapi ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ada sesuatu yang salah karena Sang belum kembali. Ayahnya menyatakan bahwa ia menyadari Sang adalah seorang hunter dan bahwa mereka sekarang harus percaya padanya. Seseorang yang tidak dikenal mulai menggedor pintu tempat penampungan, meminta bantuan. Para penghuni enggan membukanya karena akses dilindungi oleh kode sandi yang hanya diketahui oleh penghuni gedung. Adik Sang percaya bahwa orang tersebut mungkin seseorang yang diselamatkan Sang dengan pesan membuka pintu. Seorang individu yang terluka tampaknya di bawah kendali musuh bergegas masuk. Penyusup ini terungkap sebagai kunang-kunang yang menjerit monster kelas B. Tempat penampungan jatuh ke dalam kekacauan saat semua orang melarikan diri. Adik Sang mendapati dirinya berhadapan muka dengan makhluk itu. Cloning ketiga yang masih kehilangan satu tangan bergerak untuk melindunginya. Ia mencoba menusuk monster itu di dahinya, tetapi serangan itu tidak berhasil dan cloning tersebut tertusuk. Serangan monster itu menembus cloning dan menusuk adik Sang juga. Orang tuanya dalam kesusahan saat putri mereka jatuh ke lantai. Cloning 3 meraih senjata dan mengaktifkan sistem langit-langit api darurat. Ia kemudian menendang monster itu keluar dan mengunci pintu untuk melindungi semua orang lainnya. Di tempat lain, Park Wantea mendekati Sang. Ia meminta maaf atas kedatangannya yang terlambat dan mengulurkan tangan untuk membantu Sang berdiri. Sang mengenali Park Wantea dengan nama, tetapi terkejut dengan kekuatan luar biasa pria itu. Sang memperkenalkan diri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah diselamatkan. Sebagai imbalan, Park Wantea berterima kasih kepada Sang karena telah menyelamatkan begitu banyak orang. Para penyintas di sekitar memuji Sang atas tindakannya dan ia merespons dengan kerendahan hati. Park Wantea menyuruh Sang untuk tenang, mengingat bahwa ia melihat Sang menghilang tepat saat ia tiba. Ia bertanya-tanya tentang identitas Sang dan sifat kekuatannya. Ia kemudian bertanya kepada Sang apakah ia seorang hunter. Sang mengonfirmasi bahwa ia memang hunter, tetapi menjelaskan bahwa ia baru dalam peran tersebut. Park Wantea kemudian meminta Sang untuk mengungkapkan kemampuannya. Sang ragu-ragu, enggan untuk membagikan informasi ini, tetapi merasa berutang budi kepada pria yang menyelamatkannya. Tepat saat ia akan berbicara, ia tiba-tiba kehilangan hubungan mental dengan cloningnya. Nomor 3. Menyadari apa artinya ini, Sang mengambil pedang dari tanah. Ia berteriak bahwa keluarganya dalam bahaya dan segera berlari ke arah mereka. Park Wantea mengerti situasinya mendesak. Ia menginstruksikan tim penyelamat untuk tetap tinggal dan mengawal para penyintas ke tempat yang aman. Saat Sang berlari dengan kecepatan penuh, pedang iblis yang dibawanya mulai membisikkan perintah kepadanya, mendesaknya untuk membunuh. Ia berjuang untuk menjaga ketenangannya sambil mengaktifkan kemampuan larinya. Di lokasi lain, seorang pria berkumis mengisi peluru api dan menembakkannya ke monster raksasa, tetapi serangan itu tidak berpengaruh. Hunter lainnya, mereka berusaha memusatkan serangan sihir ke satu titik pada tubuh makhluk itu, namun upaya gabungan mereka tetap tak membuahkan hasil. Seorang pemburu yang menggunakan pedang berlapis racun mendapati bahwa ia tak mampu menembus kulit monster itu. Kelompok tersebut mulai sadar bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan sang monster. Tepat saat itu, seseorang muncul dan menolak mentah-mentah ide kerja sama tersebut. Para pemburu lain bertanya apa yang ia lakukan di sana, dan ia menjawab bahwa ia hanya datang demi imbalan uang. Ia menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat kekuatan sepertinya tidak perlu bekerja sama. Sambil bicara, ia meluncurkan serangan dahsyat yang menyerupai hujan meteor. Sementara itu, di dalam tempat perlindungan, Ayah Sang mencoba menghentikan pendarahan putrinya, berteriak meminta ambulans atau bantuan medis apapun. Ibu Sang juga dilanda kepanikan karena kondisi gadis itu tampak kritis. Tiba-tiba, muncul percikan di pintu tempat perlindungan, dan Ayah Sang melihat sesuatu telah membakar segel pintu tersebut. Seekor monster kecil masuk ruangan, terkapar terluka di lantai, dan putrinya mendesak sang ayah untuk lari. Monster kunang-kunang terkutuk itu kemudian mulai berbicara melalui sang gadis, menggunakan suaranya untuk memohon agar tidak dibunuh. Kedua orang tua itu tetap di sisi putrinya ketika seseorang lain muncul di tempat kejadian. Sang dan ayahnya melakukan kontak mata. Bagi sang ayah, Sang tampak benar-benar berbeda, seolah-olah ia sedang kerasukan. Pemandangan adiknya yang terluka di lantai membuat Sang kembali murka setelah sempat tenang sejenak. Sang berlari ke depan dan menebas monster itu, berhasil memutus salah satu lengannya. Namun, ia juga terkena serangan dalam pertukaran itu. Sang menggeliat kesakitan sementara monster tersebut tampak menikmati penderitaannya. Seperti kejadian sebelumnya, pedang itu membuat penggunanya menjadi lebih tidak stabil saat terpapar lebih banyak darah. Sebelum pertarungan berlanjut, monster yang memiliki banyak kaki itu menutup jarak dan menghadapi Sang secara langsung. Tiba-tiba, seorang rekan turun tangan menyelamatkan Sang dari ancaman langsung. Pria lain bernama Wante juga datang. Saat monster itu masih ada, Sang jatuh ke pelukan Wante. Wante melakukan tendangan terbang yang melemparkan makhluk itu ke jarak yang sangat jauh. Rekan wanita yang pertama kali membantu. Sang melaporkan bahwa lukanya sangat parah. Menjadi jelas bahwa Sang kehilangan satu lengan dan memasuki kondisi mengamuk, berser. Wanita itu melakukan transfer mana, namun kondisi Sang terus memburuk tanpa kendali. Wante bertanya tentang kondisi Sang, dan wanita itu menjawab bahwa keadaannya tidak baik. Ia
mendesak Wante untuk segera membunuh monster itu. Sang, yang dalam kondisi kritis, berbicara dengan lemah. Ia menyebutkan adiknya, memberitahu lokasinya, dan menyuruh rekan-rekannya untuk menyelamatkan adiknya alih-alih dirinya. Wante meyakinkan Sang bahwa ia dan adiknya akan selamat. Ia menyuruh Sang untuk beristirahat, berjanji bahwa situasi akan segera teratasi. Tak lama kemudian, Sang kehilangan kesadaran. Di asosiasi pemburu, situasi menjadi kacau, dan banyak yang menuntut evakuasi. Pemimpin guil peringkat atas tiba untuk rapat sebelum pengumuman resmi bencana dibuat. Pemimpin guil ini menentang agar situasi diumumkan ke publik, menyatakan bahwa hal itu akan menyebabkan penutupan seluruh kota. Ia memperingatkan bahwa karena waktu bencana yang tepat tidak diketahui, pengumuman prematur akan berdampak ekonomi yang parah bagi negara, di mana asosiasi akan disalahkan. Pemimpin asosiasi bertanya apa yang diusulkan oleh pemimpin guil tersebut. Pria itu menyarankan agar mereka menahan informasi tentang makhluk tersebut dari publik. Ia beralasan bahwa ini akan mengalihkan tanggung jawab kepada siapapun yang memilih untuk tidak mengungsi. Pemimpin asosiasi tidak setuju, menunjukkan bahwa ini akan menyebabkan banyak kematian. Pemimpin guil menjawab bahwa ia menganggap korban jiwa sebagai hasil yang positif, menambahkan bahwa siapapun yang belum bangkit atau di bawah peringkat D tidak berguna. Ia kemudian meletakkan tangan di bahu pemimpin asosiasi, menyeratkan sarannya bukanlah sebuah permintaan. Adegan berpindah ke Sang dan klonnya. Sementara para klon terlibat dalam pelatihan intensif, Sang sedang beristirahat dan makan camilan. Seseorang bernama Junmo menghubungi Sang, menyarankannya agar tidak hanya mengandalkan klonnya untuk berlatih. Junmo memperingatkan bahwa Sang menyia-nyiakan potensinya untuk menjadi salah satu pemburu terbaik. Sang menepis kekhawatiran itu, menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Sang tidak ingin menjadi pemburu. Motivasi utamanya adalah menghasilkan uang. Mendengar ini, ekspresi Junmo berubah. Ia bertanya kepada Sang apakah keinginan akan uang ini adalah alasan untuk situasinya saat ini dan apakah itu tujuan yang cukup baginya. Sang kemudian bermimpi melihat visi anggota keluarganya yang telah meninggal, termasuk adiknya, yang memohon padanya untuk menyelamatkannya. Ia terbangun dari mimpi buruk itu, merasa benar-benar kelelahan. Wai ada di sisi tempat tidurnya dan bertanya apakah ia mengalami mimpi buruk. Menyarankannya untuk tidak terlalu banyak bergerak. Sang mengakui rasa sakit yang dirasakannya. Wante menyampaikan penilaian dokter, menjelaskan bahwa kondisi Sang serius. Lukanya sangat dalam, tapi ia beruntung bisa selamat. Sang mengucapkan terima kasih, namun Wai mengabaikannya dan menyebutkan bahwa ada sesuatu yang ingin ia diskusikan dengannya di lain waktu. Tepat saat itu, orang tua Sang bergegas masuk ke ruangan. Dalam keadaan panik, mendesak bertanya apakah mereka telah kehilangan putri mereka. Dokter melaporkan bahwa operasi Sang berhasil, tetapi ia akan memerlukan pemantauan terus-menerus selama pemulihan. Sang diberitahu bahwa 4 hari telah berlalu sejak portal muncul. Semua monster besar telah dimusnahkan, hanya menyisakan beberapa kelas rendah. Sang mengatakan ia tidak ingat apapun yang terjadi sebelum ia kehilangan kesadaran. Ia kemudian bertanya tentang lokasi dan kondisi adiknya, namun tidak ada yang menjawabnya. Saat semua orang menundukkan kepala dalam diam, Sang mendesak untuk mendapatkan jawaban, bertanya mengapa tidak ada yang bicara, dan apakah adiknya juga berada di tempat tidur rumah sakit. Dokter akhirnya menjelaskan bahwa meskipun luka perutnya telah diobati, ia terinfeksi virus mana dari monster tersebut. Jenis virus ini menguras energi seseorang. Dalam banyak kasus, ini tidak berbahaya karena virus tersebut mati saat bertemu dengan sifat mana yang tidak kompatibel. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, mana seseorang sangat cocok dengan virus tersebut yang mencegah mereka menjalani kehidupan normal. Sang bertanya bagaimana infeksi tersebut dapat disembuhkan. Dokter menjelaskan bahwa saat ini tidak ada obatnya. Satu-satunya potensi pilihannya adalah mencari perawatan dari penyembuh kelas S yang kuat bernama Bless atau memperoleh barang penyembuhan khusus dari sisi lain portal. Dokter menekankan bahwa salah satu pilihan akan sangat mahal. Mendengar berita ini, Sam menyalahkan dirinya sendiri atas hasilnya. Ia menyesali keputusannya untuk membantu orang lain alih-alih memprioritaskan keluarganya sendiri. Ia merenungkan bahwa situasinya mungkin berbeda jika ia lebih kuat seperti Wante atau jika ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan semua orang. Ia merasa seharusnya ia berusaha lebih keras. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita muda datang mengunjungi Sang di kamar rumah sakitnya. Ia bertanya apakah keluarganya aman, dan wanita itu mengonfirmasi bahwa mereka mengungsi ke tempat penampungan tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa ia tahu Sang dirawat di rumah sakit setelah mendapatkan informasi kontak keluarganya dari teman bersama. Pengunjung itu berharap Sang cepat sembuh, menambahkan bahwa ia masih harus belajar banyak darinya. Sang memotongnya, menyatakan ia perlu memberitahunya sesuatu yang penting. Ia kemudian menginformasikan padanya bahwa ia putus kuliah. 2 minggu kemudian, Sang sudah meninggalkan rumah sakit setelah menjalani pemulihan yang sangat cepat. Sebelum pergi, ia telah menjelaskan kondisi medis adiknya kepada pengunjungnya dan memberitahunya bahwa ia tidak akan bisa lagi menjadi tutornya. Ia meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan wanita itu hanya menjawab bahwa tidak apa-apa sebelum pergi. Seorang wanita memberitahu Sang bahwa bahkan jika ia memilih untuk tidak menghubunginya, ia akan menyesali keputusannya. Ia menjelaskan rencananya untuk mendaftar di perguruan tinggi yang pernah diceritakan Sang kepadanya dan mencari pacar baru di sana. Ia memperingatkannya agar tidak mencoba untuk berbaikan dengannya setelah ia pindah. Setelah mengakhiri percakapan, Sang mengabaikan kata-katanya dan fokus pada tujuan langsungnya, yaitu pergi ke ruang bawah tanah, Dungeon. Saat berada di taksi, Sang meneliti informasi tentang Kapten Guild terkemuka yang ia harapkan untuk bergabung. Segera setelah itu, ia tiba di markas Guild Chinese. Saat ia masuk, seorang resepsionis mendekat dan bertanya bagaimana ia bisa membantunya. Sang menyatakan bahwa ia di sana untuk menemui sang kapten. Resepsionis bertanya apakah ia memiliki janji temu. Sang menjawab bahwa kapten sendiri yang mengundangnya. Meskipun penjelasannya
Akhirnya, resepsionis tetap bersikeras bahwa janji temu diperlukan. Sebelum ia bisa selesai, seorang pria besar berjenggot menginterupsi mereka. Ia meminta Sang untuk mengonfirmasi identitasnya dan Sang menegaskan bahwa ia adalah orang yang dicari pria itu. Pria berjenggot itu kemudian menginstruksikan resepsionis untuk membiarkan Sang lewat, memberitahu bahwa ia adalah tamu yang diharapkan. Ia memberitahu Sang bahwa kapten sedang menunggunya. Sang dibawa ke ruangan di mana sang kapten berdiri, menatap lukisan di dinding. Setelah ketukan di pintu, seseorang mengumumkan kedatangan Sang dan sang kapten mengizinkannya masuk. Kapten menyatakan kelegaannya melihat Sang telah kembali dengan selamat dan bertanya bagaimana ia berhasil pulih begitu cepat. Sang menjawab bahwa itu berkat intervensi kapten sehingga ia terhindar dari cedera yang lebih serius. Kapten menepis. Pujian itu mengatakan ia hanya melakukan apa yang diharapkan dari siapapun dalam situasi itu. Sang tidak setuju, menekankan bahwa tindakan kapten jauh melampaui tugas sederhana. Ia menunjukkan bahwa kapten tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga seluruh keluarganya, memastikan mereka semua menerima perhatian medis segera. Sang menyatakan bahwa ungkapan terima kasih sederhana tidaklah cukup. Ia kemudian bertanya kepada kapten apa motif sebenarnya untuk memberikan begitu banyak bantuan. Sang menyebutkan kamar rumah sakit pribadi, dokumen keuangan untuk orang tuanya, dan unit perawatan intensif khusus yang diberikan kepada adiknya, Jiu. Menanggapi pertanyaan itu, sang kapten mengepalkan tinjunya. Ia mengungkapkan bahwa ia juga memiliki adik yang hilang bersama anggota timnya. Ia menjelaskan bahwa ia melihat kesejajaran antara situasinya sendiri dan kondisi Sang yang hampir kehilangan adiknya. Sang mengakui rasa terima kasihnya tetapi mengaku merasa canggung. Ia kemudian bertanya mengapa sang kapten memanggilnya begitu cepat setelah pemulihannya. Kapten menyatakan ia perlu tahu tentang kemampuan yang sebelumnya disembunyikan Sang. Ia bertanya langsung apakah klon Sang adalah tubuh fisik yang padat merujuk pada klon yang mengorbankan dirinya untuk melindungi warga sipil. Sang mengonfirmasi bahwa ini adalah kemampuannya dan bahwa ia tidak berniat menyembunyikannya. Kapten kemudian membuat permintaannya secara langsung, menyatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Sang. Ia memintanya untuk membantu penyelamatan tim pertama Guild Canis. Ia mengklarifikasi bahwa ini bukan tuntutan untuk pembayaran kembali, melainkan keyakinan bahwa Sang adalah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan adiknya dan rekan-rekannya. Kapten kemudian membungkuk kepada Sang. Gestur itu mengingatkan Sang pada keputusasaannya sendiri ketika ia memohon agar seseorang menyelamatkan adiknya. Menyadari sekarang gilirannya untuk membantu orang lain, Sang setuju untuk melakukan yang terbaik. Sang meminta instruksi tentang cara memulai misi penyelamatan. Ia kemudian dibawa ke fasilitas pelatihan. Kapten menjelaskan bahwa sementara penyelamatan biasanya mendesak, situasi ini berbeda. Adiknya memiliki kemampuan yang dapat menghasilkan persediaan kelangsungan hidup hingga 8 bulan. Ia juga memperingatkan bahwa Dumion yang akan mereka masuki adalah tingkat yang sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga tim pemburu peringkat B pun tidak mampu meloloskan diri. Sang mengerti betapa gawatnya misi tersebut. Kapten memberitahu Sang bahwa ia belum cukup kuat untuk tugas itu. Ia menjelaskan bahwa statistik Sang saat ini tidak mencukupi dan bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan naluri bertarungnya saja karena telah mencapai potensi maksimalnya. Mendengar ini, Sang bereaksi dengan ketidakpercayaan yang mengejutkan. Jem khawatir setelah Sang meminta untuk istirahat dari berburu selama beberapa hari dan kemudian menghentikan semua kontak. Sang kemudian muncul di hadapannya, tampak sangat babak belur. Ji bertanya apa yang terjadi padanya. Sang menjelaskan bahwa ia telah dihajar dan mulai menceritakan kejadian baru-baru ini. Jem berkomentar tentang fakta bahwa adik Sang telah terinfeksi, namun Sang sendiri tampak baik-baik saja. Sang mengonfirmasi bahwa ia baik-baik saja dan menyebutkan bahwa ia telah menerima misi dari Guild Kina. Setelah Jem menyatakan pengertiannya, Sang meminta kepadanya untuk memperbarui informasi kontaknya ke klon nomor 2 karena ia telah kehilangan ponsel lamanya. Ji menyarankan agar Sang mencadangkan kontaknya dari perangkat lama, tetapi Sang menolak. Ketika Jem bertanya bagaimana ia akan terhubung kembali dengan teman dan kenalannya, Sang menjawab bahwa itu yang terbaik. Jem kemudian bertanya tentang penyebab cederanya. Sang menjelaskan bahwa ia sedang berlatih dengan pria bernama Huan Tea. Khawatir dengan kondisi Sang, Jem menawarkan diri untuk mengeluh kepada Guild tentang kerasnya pelatihan itu. Sang menghentikannya, menjelaskan bahwa ia mengerti Wante sedang putus asa dan termotivasi oleh keinginan untuk menyelamatkan adiknya sendiri. Sang juga memberitahu Ji tentang rencananya untuk menggabungkan klonnya ke dalam sesi pelatihan. Keesokan harinya, Sang membawa satu klon untuk berlatih dengan Wante. Baik Sang maupun klonnya dikalahkan. Pada hari berikutnya, ia membawa 2 klon dan ketiganya dihajar. Sehari setelahnya, ia kembali dengan 3 klon, tetapi keempatnya dikalahkan lagi. Jem berbicara dengan Sang dan klon-klonnya yang terluka. Sang mengakui bahwa Wante sangat kuat. Ia menjelaskan bahwa bahkan meniru gerakan lawannya tidak berguna karena perbedaan tingkat kekuatan mereka terlalu besar. Setelah berpikir sejenak, Sang memikirkan strategi baru dan meminta izin kepada Jem untuk mencobanya. Jem memberikan persetujuannya tanpa mengetahui detail rencananya. Keesokan harinya saat latihan, Wante bertanya kepada Sang dan klonnya apakah mereka lelah dikalahkan. Ia kemudian mengamati bahwa Sang telah memberikan zat kepada klon-klonnya yang dipasok oleh Jem. Sang dan klon-klon yang ditingkatkan sekarang berdiri siap menghadapinya. Wante, yang juga disebut sebagai Wante, bertanya apa yang dilakukan Sang pada klon-klon itu. Sang mendesaknya untuk berhenti bicara dan memulai pertarungan. Setelah pertukaran pukulan awal, Wante berkomentar bahwa pertarungan itu tidak semudah yang ia antisipasi. Ia mencatat bahwa sementara klon biasanya memiliki setengah dari statistik Sang, zat tersebut telah membawa mereka ke tingkat kekuatan yang hampir setara dengan miliknya. Namun, setelah mendaratkan serangan, Wante menunjukkan bahwa meskipun klon sekarang lebih kuat, mereka telah kehilangan keunggulan utama mereka dalam presisi. Sang menebas lawannya, merefleksikan bahwa ia tidak berubah
berubah menjadi monster. Ia kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak lawan, tetapi pria itu menahan pelurunya. Lawan membalas dengan serangannya sendiri dan menyatakan bahwa peluru mana tidak bisa menyakitinya. Sebagai tanggapan, Sang melakukan manuver yang kompleks. Meskipun usahanya, lawan mengalahkannya. Pemenang menjelaskan bahwa hanya memukul dengan keras tidaklah cukup dan bahwa seseorang harus memusatkan mana untuk bersatu dengan pedang mereka. Meskipun ia hanya pemburu peringkat C, Sang tidak berniat menghentikan upayanya untuk berkembang. Motivasinya untuk menjadi lebih kuat tidak didasarkan pada saran pria lain itu, tetapi pada perasaan tidak berdaya yang ia alami setelah bangun di rumah sakit. Pada saat itu, ia terpaksa menyerahkan keselamatan keluarganya kepada orang lain, dan ingatan tentang kejadian ini telah mengubahnya secara mendalam. Ia sekarang membenci kelemahannya di masa lalu, dan bertekad untuk tidak pernah berhenti maju. 6 bulan kemudian, di tempat perburuan stasiun Saalong, seseorang dipukul dan dijatuhkan ke tanah. Sekelompok pria mencoba masuk ke area tersebut saat seorang penjaga tiba. Salah satu pria mempertanyakan intervensi penjaga, menyatakan bahwa ia membayar untuk masuk, tetapi penjaga menyebutnya idiot. Penjaga kemudian memberitahu kelompok itu bahwa tempat perburuan milik Guild Silvermoon. Sang, yang juga hadir, memukul salah satu pria dan menjatuhkannya ke tanah. Ia mempertanyakan keputusan mereka untuk mengganggu bisnis Guild. Anggota kelompok yang tersisa menjadi marah dan mengepung Sang. Mereka mengidentifikasi diri sebagai pemburu peringkat D dan bertanya apakah ia percaya ia bisa menghadapi mereka semua sendirian. Sang mempertanyakan asumsi mereka bahwa ia sendirian dan melanjutkan dengan memanggil pasukannya. Sekutu yang dipanggil dengan cepat mengalahkan kelompok pemburu itu. Sementara itu, Wante mengunjungi Junmo larut malam. Junmo menanyakan alasan kunjungan tersebut dan Wante memberinya dokumen terkait bisnis mereka. Kertas itu merinci statistik awal Sang dan menunjukkan evolusi signifikannya selama 6 bulan terakhir. Wante berkomentar bahwa pertumbuhan Sang membuatnya tampak seperti spesies yang berbeda. Junmo bertanya apakah Sang sekarang cukup kuat untuk melaksanakan rencana mereka. Wante mengakui ia telah menyiapkan rencana cadangan jika perkembangan Sang tidak memadai, tetapi mencatat bahwa pertumbuhannya sangat mengerikan. Ia menunjukkan bahwa statistik kekuatan Sang telah meningkat dari 1.4 ke 19 dan regenerasinya telah meningkat dari 0. Wante menyimpulkan bahwa inilah saatnya untuk memulai misi penyelamatan. Juga, mengingat klon Sang bahkan lebih kuat daripada statistik yang ditunjukkan. Di pintu masuk Dumeon, Sang terlibat dalam pertengkaran fisik dengan beberapa individu. Penjaga turun tangan dan menyuruh Sang berhenti, tetapi Sang mempertanyakan perintah tersebut, menegaskan bahwa pihak lainlah yang memulai konflik. Ia kemudian menginstruksikan klonnya untuk menghancurkan salah satu ponsel mereka untuk mencegah mereka meminta bala bantuan. Pemburu lain yang menyaksikan kejadian itu memutuskan untuk menghindari masalah dan mencari Dumeon yang berbeda. Di dalam tempat perburuan stasiun Saalong, Sang bertemu dengan seorang individu yang memegang permata. Saat ditanya, orang tersebut mengidentifikasi diri sebagai kolektor. Sang menyapa pria itu yang mengenali Sang dan bertanya mengapa ia ada di sana. Sang mengonfrontasinya, menyatakan bahwa ia terlalu lemah untuk berada di dungeon peringkat D dan peralatannya tidak cocok untuk berburu. Ia kemudian melihat orang lain juga mengumpulkan barang di dekatnya dan menyimpulkan bahwa mereka telah dijebak oleh Guild Silvermoon. Sang tidak menunjukkan simpati, tetapi menuntut penjelasan lengkap tentang situasi mereka. Untuk meyakinkan mereka bahwa anggota Guild di luar tidak lagi menjadi ancaman, ia menunjukkan foto individu yang dikalahkan di gerbang kepada pria itu. Pria itu terkejut melihat bahwa Sang telah mengalahkan pemburu peringkat D. Sang mendiamkannya dan sekali lagi bersikeras meminta penjelasan. Pria itu menjelaskan bahwa di beberapa dungeon, monster saling bertarung, dan Guild Silvermoon menjebak orang-orang yang lebih lemah di dalamnya untuk mengumpulkan barang-barang yang tersisa. Untuk dibebaskan, individu-individu ini harus memenuhi kuota permata yang sangat tinggi, yang secara efektif menjebak mereka dan dapat menyebabkan utang yang signifikan. Ia menambahkan bahwa jika seseorang meninggal saat mengumpulkan permata, kematian mereka hanya diabaikan begitu saja. Sang kemudian memberitahu pria itu bahwa ia bebas untuk pergi. Saat pria itu berterima kasih padanya dan berbalik untuk pergi, Sang menghentikannya dan menginstruksikannya untuk meninggalkan permata yang ia pegang. Sang mengambil permata itu dan melemparkannya ke klonnya. Nomor 1, memerintahkannya untuk mengonsumsinya. Dengan area yang bersih, Sang memutuskan untuk mulai mengumpulkan permata sendiri. Pekerjaannya terganggu oleh seseorang yang berlari panik dari monster peringkat C. Saat makhluk itu hendak menyerang, Sang mendorong orang tersebut ke tempat yang aman. Individu yang ia selamatkan bertanya siapa dia, dan Sang menjawab bahwa ia adalah penyelamat mereka. Saat monster itu mendekat, orang tersebut panik, menuduh Sang membawa makhluk itu ke arah mereka. Sang menyuruh mereka tetap tenang. Ketika orang tersebut melihat fisik yang kuat dari klon Sang, mereka mencoba melarikan diri lagi. Sang menangkap mereka, mencegah pelarian mereka dan menuntut mereka menjelaskan segalanya. Sementara beberapa pengamat bereaksi dengan teror terhadap kemunculan makhluk besar itu, klon Sang sudah melawannya, menyebabkan beberapa ledakan. Sang sendiri tetap tenang bahkan ketika salah satu klonnya dikalahkan. Ia menanyai klon itu, bertanya bagaimana bisa kalah setelah mengonsumsi begitu banyak permata. Ia kemudian menginstruksikan klon untuk tetap diam, mengingatkannya pada sumber daya yang telah ia investasikan dan menyatakan bahwa ia perlu berkonsentrasi. Tanpa ragu, Sang menghunus pedang terkutuk dan memutuskan salah satu lengan makhluk itu. Ia melanjutkan menyerang makhluk betina itu dengan serangkaian tebasan tanpa henti yang tampaknya membingungkan lawannya. Kutukan pedang mulai memengaruhi Sang, memicu ingatan tentang monster yang telah membunuh adiknya. Ia sesaat berjuang untuk mempertahankan ketenangannya. Makhluk itu mengayunkan tangan yang tersisa ke arah Sang, yang merespons dengan memanggil 50 klon untuk mencegat serangan tersebut. Ia kemudian
menggunakan pedang terkutuk untuk memberikan pukulan kuat memotong anggota tubuh yang menyerang. Setelah itu, Sang bergumam bahwa ia tidak suka menggunakan senjata tertentu itu. Wanita muda yang telah menyaksikan pertarungan itu bertanya apakah ia benar-benar mengalahkan makhluk itu sendirian. Sang mengonfirmasi bahwa ia melakukannya tepat seperti yang ia janjikan sebelum mengalihkan perhatiannya ke klon utamanya. Sang mendekati klon pertamanya dan bertanya tentang kondisinya. Klon itu terluka parah dan lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Wanita itu menjelaskan bahwa pedang tulang makhluk itu dikutuk yang mencegah luka yang ditimbulkannya tertutup. Ia memberitahu Sang bahwa mereka akan membutuhkan seorang penyembuh. Wanita itu kemudian bertanya apakah klon itu sebenarnya manusia, dan Sang mengonfirmasi bahwa itu benar. Wanita itu mengakui bahwa ia awalnya mengira klon itu adalah troll yang mengenakan topi. Setelah ragu sejenak, ia memberikan Sang ramuan dan menginstruksikannya untuk memberikannya kepada klon itu, mengatakan itu akan membantu. Sang memeriksa botol itu dan melihat tengkorak kecil melayang di dalamnya, yang membuatnya mempertanyakan keamanannya. Memutuskan ia tidak punya pilihan lain, ia memberikan ramuan itu kepada klon tersebut. Akibatnya, asap dan zat beracun dikeluarkan dari tubuh klon tersebut, dan Sang mengamati bahwa perawatan itu tampaknya efektif. Meskipun klon tampak telah pulih, wanita itu menjelaskan bahwa efeknya hanya sementara. Ia memperingatkan bahwa kekuatan hidup klon itu sekarang akan terkuras seiring berjalannya waktu. Ia mengungkapkan bahwa kemampuannya adalah konjurasi racun yang memungkinkannya menciptakan berbagai ramuan dan racun. Zat yang ia berikan, jelasnya, lebih merupakan ramuan daripada racun, tetapi masih berbahaya. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa kekuatan hidup klon itu akan berkurang secara signifikan. Mendengar ini, Sang menoleh ke klonnya dan memerintahkannya untuk segera berburu karena waktunya sekarang terbatas. Wanita itu kemudian menyatakan bahwa karena ia telah mengungkapkan kemampuannya, Sang sekarang harus membagikan miliknya. Ia bertanya apa dia dan mengapa ia bisa memerintahkan monster. Mencatat bahwa ia belum pernah bertemu individu peringkat B dengan tingkat kekuatan seperti dia. Sang mengoreksinya, memberitahunya bahwa ia sebenarnya hanyalah rang E. Wanita itu terperangah tak percaya, mempertanyakan bagaimana hunter rang E bisa bertahan di area seberbahaya ini. Sang memotong ucapannya, menyuruhnya tenang dan menegaskan bahwa mulai sekarang dialah yang akan bertanya. Sementara itu, di gudang guild Yolo, beberapa anggota sedang memindahkan peti. Mereka memanggil seorang wanita muda yang tampak tersipu malu. Anggota guild lain mendekat dan bertanya mengapa ia mengumpulkan begitu banyak barang, mengomentari perilakunya yang aneh. Wanita itu menjelaskan bahwa seseorang bernama Wantek meminta bantuan. Wanita kedua bertanya-tanya mengapa Sang butuh batu dalam jumlah besar dan curiga apakah dia berniat memakan semuanya. Kemudian, di kereta, wanita dari pertarungan sebelumnya merenungkan reaksi keras Sang saat ditanya soal kemampuannya. Ia sempat mengira Sang orang berbahaya, namun akhirnya memutuskan untuk mencoba mempercayainya. Berusaha tampil tenang, ia memberitahu Sang bahwa dia bisa bicara padanya jika mau. Sang menoleh ke arahnya, membatin bahwa kecurigaan wanita itu padanya sangatlah konyol. Sang berdiri dan bertanya tentang guild Heyong yang sempat wanita itu sebutkan saat melarikan diri. Terkejut, wanita itu heran bagaimana seorang hunter bisa tidak tahu tentang mereka. Sang menjelaskan bahwa ia baru sebentar menjadi hunter dan memintanya menceritakan aktivitas ilegal guild tersebut. Wanita itu mengungkap bahwa Silver Moon adalah organisasi boneka guild Heyong yang dibentuk untuk menangani operasi tak etis mereka. Ia menambahkan bahwa guild Heyong dikendalikan oleh pria berkumis. Mengingat orang lain yang pernah celaka oleh mereka, Sang bertanya apakah dia juga pernah ditangkap guild Heyong. Wanita itu menjawab bahwa Sang tidak perlu tahu. Setelah mendapatkan informasi yang dicari, Sang mengumumkan bahwa ia akan pergi untuk lanjut berburu. Wanita itu bertanya mengapa ia pergi begitu cepat. Sang menjawab jika dia tidak ingin tinggal, dia harus segera menuju gerbang. Ia lalu berbalik dan pergi. Sang berkomentar bahwa kemampuan wanita itu mengesankan. Menanggapi itu, dia berkata benci kekuatannya karena banyak efek samping dan dirancang hanya untuk membunuh. Sang lalu memberikan kartu kontak Juno. Ia menyarankan wanita itu menghubungi agen tersebut jika merasa takut pada guild Heyong dan butuh tempat kerja yang lebih aman, sembari mencatat bahwa agen itu juga sangat membenci guild tersebut. Dengan itu, ia berangkat berburu monster. Sambil pergi, Sang membatin harusnya dia lebih berusaha membujuknya karena kemampuan racunnya akan sangat berguna bagi para klonnya. Dalam pertarungan berikutnya, klon nomor 1 milik Sang tiba-tiba tumbang dan menghilang. Ini adalah efek samping dari kemampuan racun yang diakui Sang sebagai kelemahan besar. Setelah masa jeda skill berakhir, ia memanggil kembali klonnya yang muncul tanpa busana. Ia menyuruhnya berpakaian dan setelah siap, perburuan berlanjut. Tanpa sepengetahuan Sang, dua pria bertubuh besar sedang mengawasinya. Dari kejauhan, mereka tampaknya adalah para hunter yang mengumpulkan permata sebelum dia memaksa semua orang pergi dari sana. Memutuskan mencari barang berharga sendiri, mereka segera menemukan genangan kristal cair murni. Para pria itu berdiskusi bahwa sedikit saja zat itu bernilai 100 kali lipat permata biasa dan bisa meningkatkan stat seseorang sebesar 0,5. Namun, mereka juga tahu bahwa mengonsumsinya akan mengubah pengguna menjadi monster. Salah satu dari mereka, pria berambut pirang, menyimpulkan peningkatan stat itu tidak sebanding dengan risikonya. Rekannya lalu menyebut organisasi ilegal bernama DP yang mengolah barang-barang ini untuk manusia. Karena DP membeli semua permata yang ada, pemasok mereka menjadi sangat kaya. Menyadari nilai penemuan mereka yang luar biasa, kedua pria itu memutuskan kembali besok untuk mengambil semua kristal cair tersebut. Setelah mereka menutup pintu dan pergi, pintu itu segera terbuka lagi. Wanita yang sebelumnya
sebelumnya bersama Sang muncul di ambang pintu. Dia sempat diikuti salah satu klon Sang, tapi berhasil menghindar. Ia mulai mengumpulkan semua barang berharga di ruangan itu, menjejalkannya ke dalam pakaiannya. Kerumunan yang kacau berlarian di dekatnya, dan dia berbaur dengan mereka untuk melarikan diri. Klon di sekitar sana tidak menyadari kepergiannya. Sementara itu, Sang terus mengumpulkan kekayaan dari hasil buruannya sampai ia terganggu oleh pesan yang masuk. Sehari setelah disuruh datang ke Guilken untuk pengarahan misi, para pria yang awalnya menemukan kristal cair kembali ke Dumeon. Mereka mendapati kristal itu telah hilang. Sebagai tanggapan, salah satu pria dengan kasar mencekik leher penjaga, meluapkan rasa frustrasi pada keamanan. Ia menuntut tahu siapa saja yang diizinkan masuk ke area tersebut. Penjaga menjelaskan bahwa satu-satunya individu yang mengakses lokasi itu adalah kelompok Sang dan orang-orang yang dievakuasi setelahnya. Mendengar hal ini, pria itu melepaskan penjaga, teringat pertemuannya dengan Sang dan kawan-kawannya. Ia membatin bagaimana mungkin dia bisa melawan musuh dengan kaliber seperti mereka. Sementara itu, karakter wanita yang lolos dari konflik sebelumnya bergerak menembus malam. Ia merasa lega telah bertemu Sang, percaya bahwa ia tidak akan selamat jika tidak begitu. Ia juga berhasil mendapatkan beberapa permata dari insiden tersebut. Saat ia berhenti untuk memeriksa permata yang diambilnya, sebuah kartu nama jatuh dari sakunya. Ia mengambilnya dan teringat kata-kata Sang. Sang pernah memuji kemampuannya dan menawarkan tempat dengan memberikan nomor di kartu itu. Meskipun begitu, pikirannya menjadi kritis. Ia menganggap Sang bodoh dan memutuskan tidak akan menghubunginya hanya karena dia memuji keahliannya. Di rapat guild, Tawan memulai pengarahan. Ia menyatakan misi ini berkaitan dengan Menara Odin, tempat di mana tim 1, termasuk saudara perempuannya, saat ini terjebak. Junmo tampak bingung dengan informasi ini. Sementara Sang meminta penjelasan tentang apa itu Menara Odin. Tawan menjelaskan bahwa itu adalah jenis Dumeon unik yang memiliki pintu masuk tapi tidak diketahui jalan keluarnya. Satu-satunya hubungan dengan dunia luar dikenal sebagaimana, dan komunikasi dengan orang di dalam hanya mungkin melalui telepati. Ia menambahkan satu-satunya cara keluar dari menara adalah dengan menyelesaikan Dumeon atau menggunakan skill teleportasi. Sang memikirkan implikasinya bagi kemampuan cloningnya. Menyadari ia bisa mengirim klon ke dalam untuk mengumpulkan informasi. Ia bertanya pada Tawan apakah ini rencananya dan apakah dia mampu melaksanakannya. Sang kemudian mempertanyakan mengapa tim 1 yang hebat tidak mampu meloloskan diri sendiri. Tawan mengakui bahwa tim tersebut telah diberi sarana untuk melarikan diri sebelum keberangkatan mereka. Wanta lalu maju untuk memberikan penjelasan mendetail tentang peristiwa yang menyebabkan tim itu terjebak. Ia menceritakan bahwa 5 tahun lalu, tepat sebelum berakhirnya bencana 2005, saudara perempuannya membangkitkan skill penyimpanan ruang dimensi. Selama masa sulit bagi kemanusiaan itu, kemampuannya menyimpan barang bahkan orang terbukti penting bagi kelangsungan hidup mereka. Selama bertahun-tahun, mereka melewati banyak situasi berbahaya bersama. Saudaranya tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh, hingga akhirnya memimpin tim 1. Wanta ingat pernah menasihatinya bahwa hanya aman memasuki Menara Odin jika ada teleporter di dalam tim. Namun, saudaranya berargumen bahwa mereka sudah mencoba merekrut teleporter tanpa hasil dan sudah bersiap dengan gulungan sihir. Ia bersikeras mereka harus segera menjalankan misi untuk mencegah guild mereka tertinggal dari rival. Untuk membuktikan kesiapan mereka, ia menunjukkan stok persediaan mereka yang melimpah pada Wanta. Meski enggan, Wanta pun luluh dan tim berangkat menuju menara. Seorang teman kemudian mencoba menenangkan Wanta, mendesaknya untuk mempercayai tim dan keputusannya sendiri sebagai Master Guild. Di hari yang sama, ia membuat pengumuman publik yang dilihat Sang saat masih muda, sebuah peristiwa yang disebut Wanta sebagai kebetulan. Junmo lalu bertanya apakah ada upaya untuk menghubungi tim tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka membawa 10 gulungan telepati untuk mengirim informasi. Komunikasi berjalan normal selama beberapa minggu pertama. Namun, setelah sekitar 1 bulan, terjadi sesuatu yang salah. Di tenda komunikasi di pintu masuk menara, seorang operator sedang menyiapkan gulungan untuk menerima pesan dari tim. Namun, transmisi yang ia terima benar-benar di luar dugaan. Tawan melanjutkan ceritanya tentang menara itu, mengingat hari saat timnya menggunakan gulungan untuk menjalin kontak dengan tim 1 yang terjebak di dalam. Ia menggambarkan bagaimana portal teleportasi terbuka di samping mereka. Saat orang pertama muncul dari portal, dia terluka parah dengan luka perut yang besar dan darah mengucur deras dari mulutnya. Tawan mengenang bahwa saat itu kepercayaan diri semua orang yang hadir hancur berantakan. Korban yang terluka itu jatuh ke pelukan rekannya yang segera memanggil tim medis. Saat hal ini terjadi, portal mulai menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Seorang wanita dalam kelompok itu bertanya apakah koneksi telepati masih aktif dan seorang pria mengonfirmasinya. Wanita itu menginstruksikannya untuk menyampaikan pesan kepada tim di dalam bahwa tim penyelamat akan tiba pukul 2 siang dan mereka harus bersiap pergi. Sambil menerima perawatan medis, pria yang terluka itu meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa jenis monster baru yang tidak dikenal telah muncul di dalam menara. Meski sudah berusaha maksimal, bahkan healer peringkat tertinggi pun tidak mampu mengobati lukanya dengan efektif. Tawa menceritakan bahwa ia hanya berdiri mematung, terpana dan tak mampu bicara. Sang telepat kemudian mengumumkan akan mengulang kata-kata terakhir dari tim di dalam menara. Ia menyampaikan pesan mereka yang menyatakan keyakinan bahwa mereka telah gagal dalam misi. Meski awalnya mengira bisa berhasil, mereka mendesak tim penyelamat agar tidak terburu-buru karena mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Komunikasi terakhir mereka adalah janji untuk mencoba kembali dalam keadaan hidup apapun yang terjadi. Tawan menyimpulkan bahwa setelah kejadian ini, mereka mencoba menyewa banyak hunter lain, namun tidak ada yang bersedia memasuki menara di mana hanya sang teleporter yang berhasil selamat. Kembali ke masa sekarang, Tawan mengonfirmasi pada Sang bahwa ia percaya San bisa mencapai lokasi di mana tim itu terjebak. Dengan konfirmasi ini, Tawan menyatakan siap melaksanakan
melaksanakan misi penyelamatan dan Guild akan memberikan pengawalan ke pintu masuk menara. Namun sebelum berangkat, mereka berencana singgah di sebuah bar bernama Paradise. Di tempat lain, Yang, pemimpin dari Guild Silvermoon, sedang menganiaya bawahannya secara fisik. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan memenjarakan individu lemah di bawah tanah untuk mengumpulkan batu. Mereka mencoba menjelaskan bahwa ada hunter aneh yang tidak terdaftar di daftar kelas D telah mencampuri operasi mereka. Yang bertanya dengan marah bagaimana bisa mereka dikalahkan oleh hunter kelas E dan terus memukuli mereka. Ia mengingatkan bahwa Guild Heyong tidak akan menunggu mereka selamanya dan memerintahkan mereka untuk menemukan pria itu dan membawanya ke hadapannya. Guild Silvermoon kini ditugaskan menangkap sang pemimpin mereka, Yang, membatin bahwa bawahannya kemungkinan besar akan gagal. Di dekatnya berdiri pria lain yang diidentifikasi sebagai Kong Shinyeon, wakil pemimpin Guild Silvermoon. Keesokan harinya, Sang berbicara dengan Jetmo, menyatakan kecurigaannya bahwa Tawan tidak sepenuhnya jujur. Ia secara khusus mempertanyakan motif asli mereka ingin menaklukkan Menara Odin. Sang menyebutkan pengetahuannya tentang menara itu terbatas, tapi ia tahu dari sang jumper, George Lucas, bahwa tempat itu sudah diselesaikan pada tahun 2012. Ia teringat reaksi publik saat itu, dengan banyak orang bertanya pada Lucas tentang isi dan hadiah menara tersebut. Sang menceritakan bahwa George Lucas menyatakan Menara Odin itu kosong dengan hanya satu monster tersisa di dalamnya. Lucas menyatakan tidak ada harta karun atau item yang bisa ditemukan dan menyarankan hunter lain agar tidak mempertaruhkan nyawa untuk usaha yang sia-sia. Mendengar ini, Jetmo menawarkan diri untuk menyelidiki masalah tersebut bagi Sang, namun Sang menolak dan mengatakan itu tidak perlu. Saat percakapan mereka berakhir, pintu agensi terbuka dan seorang wanita masuk. Terungkap bahwa ia selama ini tidur di dalam gedung. Jetmo menanyakan identitasnya dan Sang menjelaskan bahwa dialah yang memanggilnya ke agensi. Saat Jetmo mendekat, wanita itu menjauh darinya. Hal pertama yang ia lakukan adalah meminta makanan. Setelah selesai makan, Sang memberikan sebuah nomor dan bertanya apakah ia datang ke agensi JM untuk bekerja. Ia mengiyakannya. Jetmo bertanya apa kemampuannya. Yang dijawabnya, penilaian item dan pembuatan ramuan. Sang lalu mengklarifikasi bahwa ramuannya mematikan bagi siapapun yang meminumnya. Sang, kini dengan potongan rambut baru, menjelaskan kepada Jetmo bahwa ramuan mematikannya akan sangat efektif jika digunakan pada klon-klonnya. Memahami rencana tersebut, Jetmo menerimanya masuk ke agensi dan mulai mengumpulkan peralatan yang diperlukan baginya untuk memproduksi ramuan dasar. Setelah urusan selesai, Sang berdiri dan mengumumkan keberangkatannya, menyatakan ada hal lebih penting yang harus dilakukan. Wanita itu bertanya kemana ia pergi, mengira dia akan berburu ke Dungeon. Sang mengoreksinya, mengatakan tujuannya kali ini berbeda. Sebagai tanggapan, wanita itu melemparkan beberapa ramuan mana dan kekuatan padanya. Jetmo kemudian bertanya tentang efek samping ramuan yang diberikan pada Sang. Wanita itu menjelaskan bahwa ramuan kekuatan akan melarutkan otot pengguna dan ramuan mana akan membuat pengguna meledak. Beberapa saat kemudian, Sang mengumpulkan kelompoknya. Di luar, ia memberitahu sudah waktunya berangkat dan memotivasi mereka dengan janji makanan enak saat kembali, yang membuat mereka bereaksi penuh semangat. Seorang wanita hampir selesai memindahkan koleksi permata ke fasilitas penyimpanan Guild. Saat ia hendak melaporkan progresnya, ia mendapati lokasi itu telah dijarah. Terkejut dengan pemandangan itu, ia bertanya-tanya siapa yang berani merampok Guild Diolo. Ia lalu mengaktifkan skill deteksi yang memungkinkannya melacak lokasi para perampok. Setelah memastikan posisi mereka, ia memasuki portal untuk mengejar. Sebelum ia bisa menjangkau mereka, ia disergap dan dipukuli dengan kejam oleh pria bernama Kanjine. Kanjine meminta maaf padanya, menjelaskan bahwa ia dan kelompoknya butuh permata itu dan bertanya pada anteknya apakah semua barang sudah diamankan. Setelah mendapat konfirmasi, Kanjine memerintahkan timnya menyelesaikan pekerjaan dan membakar gedung itu. Permata yang mereka curi adalah permata yang sama yang dibutuhkan Sang untuk misi mendatang. Adegan kemudian berpindah ke Islandia, di mana Sang dan rekan-rekannya tiba dengan pesawat luar angkasa. Mereka berdiri di depan portal menuju Valhalla yang terhubung dengan Menara Odin. Di pintu masuk, penjaga memberitahu Sang bahwa seorang pria sedang menunggunya. Sang melangkah melewati portal dan muncul di jalan setapak batu di area yang menyerupai luar angkasa. Ia merasa bingung dengan lingkungannya, mengamati bahwa itu tidak terlihat seperti menara. Sang merasakan dingin yang luar biasa dan menemukan depot persediaan Guild. Di dalam, ia mendapati semua permata telah dicuri dan orang-orang di sana sedang mendiskusikan insiden itu. Saat Sang masuk, orang-orang menyambutnya dengan antusias. Mereka memberikan jaket kepada para klon yang mendampingi Sang untuk melindungi dari dingin sebelum kelompok itu bersiap berangkat. Tujuan mereka berjarak 40 km dari pintu masuk di lokasi tim sebelumnya menghilang. Sang berkomentar bahwa jaraknya tidak sejauh dugaannya, mengingat tim pertama butuh waktu sebulan untuk sampai sejauh itu. Wanta menjelaskan penundaan itu karena pertempuran dengan monster, bukan kekurangan persediaan. Ia lalu memberi Sang 3 gulungan pelindung untuk para klon. Sang membagikan gulungan itu ke klon nomor 4, 5, dan 6, menyatakan bahwa itu penting bagi rencananya. Sang meminta instruksi cara menggunakan gulungan itu dan diberitahu cukup menyobetnya karena masing-masing terhubung ke lokasi tetap. Seorang wanita di depot menambahkan bahwa tim 1 dijadwalkan menyelidiki area tertentu pukul 2 siang dan ia menyarankan Sang mencari tanda-tanda pertempuran di sana. Ia lalu bertanya apakah ada pertanyaan lagi. Sebagai balasan, Sang bertanya apa yang Wanta inginkan untuk makan malam jika Sang kembali, dengan selamat membawa saudaranya. Wanta menjawab ingin masakan rumahan. Para klon mengumpulkan pedang dan ramuan mereka, dan tim beranggotakan 5 orang itu berangkat menjalankan misi. Sang tetap di belakang, duduk di kursi untuk mengaktifkan kemampuan familiar miliknya. Kembali ke depot, Wanta yang gugup mengakui bahwa keberhasilan misi sekarang sepenuhnya bergantung pada Sang kemampuan familiar. Sang
berfungsi dengan baik, memungkinkan prajurit panggilannya bergerak menembus badai salju hebat. Cuaca menjadi rintangan utama, membuat kemajuan sulit dicapai bahkan dengan ketahanan alaminya terhadap dingin. Ia akhirnya tiba di Menara Odin yang terletak di dekat struktur yang tampak seperti kota beku. Setibanya di sana, Sang merasakan sensasi yang tidak biasa. Ia menyadari kini memiliki kendali penuh dan langsung atas tubuh familiar utamanya. Ini adalah efek dari skill familiarnya yang mencapai level 17 yang telah berevolusi dari sekadar berbagi indera menjadi perintah fisik total. Tingkat kendali baru ini secara fundamental berbeda. Jika sebelumnya ia memberikan perintah mental yang akan dipatuhi familiar, kini ia merasa seolah-olah ia sendiri yang menghuni tubuh itu. Menggunakan koneksi yang ditingkatkan ini, ia mengerahkan pasukan familiarnya untuk maju. Saat memulai misinya, Sang menyadari dari kondisi pakaiannya bahwa jalan di belakangnya telah lenyap, membuat mundur menjadi mustahil. Monster pertama yang menghadapinya adalah kelelawar es besar. Para familiarnya menghabisi makhluk itu dengan mudah. Alih-alih ikut bertarung sendiri, Sang tetap berada di kejauhan untuk mengamati dan menganalisis musuh. Ia mencatat bahwa kelelawar ini menyerang dalam kelompok dan selalu dipimpin oleh varian bos yang lebih kuat. Saat bos kelelawar muncul, Sang bersiap menghunus pedangnya. Namun para familiarnya menghancurkannya sebelum ia sempat bertindak. Setelah pertemuan tanpa hambatan itu, Sang dan familiarnya terus maju, bertarung melewati banyak kelelawar. Mereka menempuh jarak 13 km, seperempat dari total perjalanan, lebih cepat dari yang ia perkirakan. Segera, monster baru muncul, menyerupai Yeti yang dipersenjatai gada. Sang sudah sangat siap, segera menembakkan proyektil sihir yang tanpa menghantam kepala salah satunya. Ia mengatur familiarnya dalam formasi taktis dengan dua bertarung di garis depan, sementara tiga memberikan dukungan dari belakang. Pertarungan itu mudah dan para Yeti dikalahkan tanpa masalah. Kurangnya tantangan nyata membuat Sang merasa gelisah, namun ia membatin kemajuannya sudah sempurna. Tepat saat ia memikirkan betapa lancarnya segalanya, tanah di bawah familiarnya runtuh dan ambles. Di lokasi berbeda, seorang wanita di tenda bertanya pada pria bernama Wanta apakah ia yakin Sang akan aman. Wanta menyuruhnya jangan khawatir. Ia menjelaskan rencana awalnya adalah infiltrasi skala kecil untuk menyelamatkan beberapa orang dengan grup kedua yang lebih besar menyusul kemudian. Namun, tingkat pertumbuhan Sang jauh melampaui semua ekspektasi. Hanya dalam 6 bulan, statistik Sang meningkat hampir 20 poin untuk masing-masing bidang, membawa kekuatannya ke level Hunter Rang B. Wanta juga mencatat posisi Sang sebagai CLLO di Angkatan Udara AS. Wanita itu mengamati bahwa ini berarti kekuatan individu Sang setara dengan satu tim Rang B penuh, dan Wanta setuju dengan penilaiannya. Ia menambahkan bahwa Sang akan lebih kuat lagi jika penjarahan gudang Guildiolo berhasil. Wanita itu lalu menyatakan bahwa selain Golem S, tidak ada monster lain di lantai pertama yang bisa mengancamnya. Wanta mengonfirmasi bahwa ia sudah memperingatkan Sang tentang golem itu dan yakin dia mampu menanganinya. Sementara itu, Sang telah mendarat di area yang tampak berbahaya. Ia bersiap untuk konfrontasi sulit dengan menyayat jarinya untuk melumuri bilah pedangnya dengan darah. Ia lalu mengayunkan senjata yang telah diperkuat itu ke golem es raksasa. Serangan itu tidak berdampak, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Golem membalas dengan sundulan maut yang berhasil dihindari Sang dengan melompat ke samping. Ia kini dihadapkan pada kenyataan bahwa pedang terkuatnya sama sekali tidak efektif melawan lawan ini. Area itu dalam keadaan kacau dengan banyak makhluk ganas yang masih ada. Sebuah golem besar memakan salah satu makhluk ini dan kemudian menjulurkan telapak tangannya. Sang segera menangkapnya. Sang menghindari beberapa proyektil yang datang sambil mengamati golem tersebut yang menghabisi makhluk-makhluk itu lebih efisien daripada klon-klonnya sendiri. Sang merasa ini mencurigakan. Ia ingat pernah diperingatkan bahwa untuk mengalahkan golem, ia harus memukul inti kuning yang terletak di tengah dadanya. Sang mempertimbangkan pilihannya karena peluru sihirnya gagal menggores inti tersebut. Golem mengangkat lengannya untuk serangan palu dari atas dan Sang menginstruksikan klon-klonnya untuk menghindar. Ia menghindari reruntuhan yang jatuh, namun tidak mampu menghindari sebuah pukulan yang datang. Pukulan itu tidak mengenainya secara langsung. Sebaliknya, itu menghantam dan menghancurkan klon nomor 5 miliknya. Melihat ini, Sang menyadari harus menangani situasi dengan cepat dan mempertimbangkan penggunaan gulungan teleportasi. Menyusun rencana, Sang menerjang ke arah golem yang kini sedang menyeret sisa-sisa klon yang hancur. Sang mengaktifkan kemampuan di kakinya saat golem mencoba menggigitnya, nyaris menghindari ditelan hidup-hidup. Ia menerjang maju tepat saat mulut makhluk itu mengatup rapat. Klon yang tersisa memandang dengan penuh keraguan, namun Sang terungkap aman di luar tubuh golem. Berbaring di tanah, ia menatap makhluk yang marah itu dan bertanya apakah ia merasakan apa yang baru saja ditelannya. Menjadi jelas bahwa manuver Sang membuat golem itu menelan gulungan teleportasi. Sebuah kilas balik singkat memperjelas strategi Sang. Saat klon nomor 5 dipukul, Sang memutuskan jika ia tidak bisa menghancurkan. Intinya, ia akan menteleportasinya saja. Gulungan itu aktif di dalam tubuh golem, menciptakan portal yang hanya memengaruhi komponen hidupnya. Inti itu lenyap dan golem pun lumpuh. Dengan dikalahkannya golem, Sang menerima peningkatan signifikan pada kekuatan, vitalitas, ketangkasan, dan mana miliknya. Skill klonnya juga naik level. Ia merenung bahwa skill yang satu ini sempat mandek dalam waktu lama dibandingkan yang lain. Ia lalu memutuskan untuk tidak memanggil klon baru. Sementara itu, adegan beralih ke pria bernama George Lucas yang sedang mandi. Asisten digital menyuguhkan daftar individu yang meminta bertemu dengannya bulan itu. Ia tampak sangat tertekan saat meninjau daftar tersebut. Ia bertanya pada asistennya apakah ada permintaan yang datang dari Korea Selatan. Guil itu tidak ada, asisten mengonfirmasi. George Lucas merasa ini konyol dan keadaan telah berubah. Ia memerintahkan asisten menolak semua janji temu dan melanjutkan upacara peresmian akademi barunya. Fokus beralih ke Baldi yang didatangi pria yang sebelumnya dikalahkan Sang. Pria itu akhirnya
akhirnya menemukan Baldi. Ia bertanya bagaimana Baldi lolos dari kelompok Silver Moon Bastards. Baldi hanya menjawab ia mendapat bantuan tanpa mengungkap identitas penolongnya. Ia menyebut rekan mereka, Changwan, merasa lelah. Terdengar ketukan pintu, lalu pintu terbuka. Seorang pria bernama Kanjin langsung menghantam pria gemuk dengan tinjunya hingga terpental. Kanji masuk dan bertanya siapa yang menyerang anggota Silver Moon di padang perburuan. Ia memperingatkan bahwa mereka adalah kelompok ketiga. Dua kelompok sebelumnya mengaku tidak tahu apa-apa. Ia bertanya-tanya apakah kelompok ini juga akan mengelak. Pria gemuk mengaktifkan kemampuan dan menyerang Kanjin, namun diblokir dengan mudah. Kanji menatapnya, mencengkeram tangannya, dan menekannya ke lantai. Setelah ditarik berdiri, Kanji melayangkan pukulan keras ke kepala hingga berdarah parah. Pria botak memohon Kanji berhenti dan berjanji bicara. Kanji pura-pura bingung sebelum memukul mulut pria botak itu. Ia menegaskan pria itu akan dipaksa bicara, dan bertanya mengapa ia bersikap seolah memberi tawaran dermawan. Kanji mempertanyakan alasan melindungi si pria gemuk yang toh akan mati. Ia memukul pria botak itu lagi hingga terjatuh ke tanah dan hendak diinjak. Pria itu berteriak minta ampun dan mengaku tahu identitas penyerang Silver Moon. Saat ia memohon, Kanji menyatakan keyakinannya bahwa masalah bisa selesai dengan tinju. Sang hampir terungkap. Adegan beralih ke wilayah es tempat Sang dan klonnya sedang menempuh perjalanan. Sang memutuskan mereka harus melambat dan waspada. Meski lama tak ada monster, mereka menemukan banyak mayat. Sang memikirkan sulitnya mengevakuasi jasad di sana dan bertanya-tanya apa yang membunuh mereka. Sang bertanya posisi pada salah satu klon. Klon mengonfirmasi tujuan sudah dekat. Ia memerintahkan pencarian jejak pertempuran dari Tinwan harus diperiksa sebelum jam 2. Tiba-tiba, seorang klon menghadang serangan tusukan tak terlihat. Monster besar muncul. Sang bingung dengan kemunculan mendadak itu dan menduga monster itu punya skill tembus pandang karena hanya ada jejak kaki di tanah. Sekelompok makhluk mengepung mereka. Sang menyadari monster tak terdeteksi inilah penyebab mayat-mayat itu. Ia mencoba mencabut belati, tapi satu makhluk mendorongnya. Klon di belakangnya langsung menyerang dan menebas monster itu. Saat bertarung, lebih banyak monster transparan muncul, hanya terlihat saat menyerang. Sang heran klonnya mampu menangkis serangan kejutan. Ia memutuskan menyerahkan kendali tubuh pada klon nomor 1 untuk mengamati. Nomor 1 mencabut pedang terkutuk. Meski tanpa terpengaruh efek negatif senjata, ia tidak peduli. Sang menangkis serangan tak terlihat, lalu merasakan serangan dari belakang dan membalasnya. Ia menyimpulkan bisa bereaksi dengan mendengarkan suara angin dari ayunan senjata monster. Sang menyadari tidak mudah meniru kemampuan klonnya, ia masih harus belajar. Sementara itu, di subdimensi Dumeon, seorang anggota kelompok yang terjebak bicara pada kapten. Hampir jam 2 dan mereka perlu menilai situasi. Sang kapten berdiri, menyatakan tak bisa lagi memberi harapan. Ia yakin hari ini akan sama seperti sebelumnya, hanya suara es yang terdengar. Namun, kapten mendengar suara lain. Di luar, Sang mencoba memahami cara klon mendeteksi monster. Status makhluk itu tidak tinggi, tapi tembus pandangnya berbahaya. Klon-klon Sang mulai terluka akibat sayatan dan hantaman, sementara jumlah monster tak berkurang. Mustahil memperkirakan sisa musuh. Tiba-tiba, portal subdimensi muncul. Sang mengenalinya sebagai lokasi tim penyerang dan segera mengirim semua klon ke sana. Dari dalam portal, kapten melihat seseorang mendekat. Reaksi awal kelompok itu lesu, tapi mulai terkesan saat sosok itu mendekat. Kapten mengaktifkan skill penglihatan, Sang sedang menggiring kawanan monster langsung ke arah mereka. Mendekat, Sang menutupi mata dan mengumumkan kedatangannya untuk menyelamatkan mereka, lalu minta bantuan balik. Kapten memerintahkan pasukannya beraksi. Ia memerintahkan membantu pemuda itu, perisai dan sihir dikerahkan. Kubah pertahanan terbentuk saat seorang anggota merapal mantra panas sihir. Berbagai kekuatan menghantam monster pengejar saat Sang terus berlari. Klon pertama berhasil masuk kubah tepat waktu, dan tim penyelamat ambruk ke tanah. Kapten menutup pintu masuk dengan perisainya. Kapten berterima kasih pada Sang yang mengaku dari tim penyelamat 1. Anggota tim tampak kurang terkesan. Sesaat kemudian, seorang wanita bertanya apakah ia dari Guild Canes. Sang mengiyakan, menjelaskan ia datang atas permintaan Guild Master Ilta. Pria itu lega Guild tak meninggalkan mereka. Kapten bertanya kondisi Xiang Tea yang berhasil kabur. Sang mengonfirmasi Xiang Tea hidup tapi belum sadar. Sang melihat kekhawatiran tim itu tapi memotongnya. Berkata mereka harus pergi karena Ilta menunggu. Wanita itu memberitahu Sang mereka bisa pergi karena ia membawa gulungan teleportasi. Sang menyadari satu gulungan hilang dari total 10 dan bertanya keberadaannya. Wanita itu ragu sebelum meminta bantuan lain. Sang bertanya apa maunya dan ia menjelaskan seorang rekan tewas dalam misi. Kelompok mereka disergap. Healer tewas duluan, lalu anggota senior. Wanita itu ingin mengambil jasad rekannya agar tidak tertinggal. Ia menjelaskan saat kekacauan penyergapan, mereka membuka portal kabur. Namun monster tak terlihat menyelinap dan membunuh pengendali teleportasi, memaksa yang lain lari. Sang mengerti dan bertanya lokasi jasad itu. Wanita itu membuka dimensi spasial untuk menunjukkan areanya. Sang menilai lokasinya tidak terlalu jauh, tapi mengambil jasad berarti harus berurusan dengan monster. Karena bisa menggunakan klon, ia setuju membantu dengan 2 syarat. Pertama, ia akan membatalkan misi jika merasa ada risiko kegagalan. Kelompok setuju. Kedua, ia bersikeras mengambilnya sendirian. Yang lain protes, mempertanyakan keputusan itu. Sang mengklarifikasi ia akan memakai klon, bukan tubuh aslinya, yang membuat wanita itu terkejut. Sementara itu, Ken Jin Ho menyerang Junmo. Ken Jin Ho tahu hubungan Sang dengan agensi Junmo. Ia mematahkan lengan Junmo saat interogasi. Junmo disiksa karena menolak
cepat mengungkap nama Sang, tapi Ken Jin Ho menemukan dokumen berisi informasi itu. Kertas itu mengidentifikasi Sang sebagai Jiang Sangwoo, hunter dari agen CM. Dengan nama dan alamat Sang yang diketahui, musuh bisa mengincar keluarganya. Mereka juga tahu kemampuan cloningnya dan sadar harus mencari tubuh asli untuk mengalahkannya. Ken Jin Ho segera mengirim anak buahnya ke alamat tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang wanita mengamati situasi itu. Ia mengenali para penyerang sebagai anggota organisasi Silver Moon. Junmo yang terluka bertanya alasan mereka mengejar Sang. Ken Jin Ho menjelaskan Sang mengalahkan tim pemumpul kristal mereka. Saat Junmo pura-pura tak tahu soal kristal, Ken Jin Ho menyebutnya keras kepala. Ia menuduh Sang mencuri kristal dan kabur, membingkai dirinya sebagai korban. Situasinya rumit. Wanita bersama Sang telah mencuri harta berharga, sedangkan Sang hanya mengambil sekantong kristal. Meski begitu, ia kini dalam bahaya. Di subdimensi, wanita itu berkomentar bahwa kemampuan cloning Sang unik. Sang meyakinkan klonnya bukan ilusi. Ia menjelaskan tak perlu khawatir soal nyawa mereka, karena ia bisa memanggilnya lagi jika hancur. Ia memaparkan rencana, klon nomor 4 dan 6 menunggu di pintu dengan gulungan teleportasi. Sementara ia, klon 2 dan 3 masuk mengambil jasad. Wanita itu skeptis. Pria tua menawarkan bantuan, tapi Sang menolak, menyatakan tanggung jawabnya memastikan mereka kabur dengan aman. Wanita itu mempertanyakan strategi menggunakan monster untuk menjamin keamanan. Sang bersikeras ini rencananya dan keberhasilannya bergantung pada kepercayaan wanita itu. Akhirnya, ia setuju. Sang mencabut pedang terkutuk. Selama 6 bulan terakhir, ia meningkatkan stat dengan memakan kristal yang memberinya skill baru. Kemampuan pasif Monster Devour memberinya peluang 12% menyerap stat monster yang dibunuh. Inilah metode utamanya. Meningkatkan atribut meski belum puas dengan progresnya. Di depan portal, Sang memberi perintah buka. Ia mengamati portal itu cukup kuat menelan ledakan mana. Ia memerintahkan klon 4 memberikan pisau. Setelah menerimanya, Sang melempar pedang dan wadah racun iblis ke dalam portal. Ia memberi instruksi terakhir agar semua segera evakuasi setelah jasad ditemukan. Wanita itu memberitahu monster di dalam tetap dia menunggu target, artinya yang ia bawa juga akan tetap di posisi. Dengan rencana matang, Sang membunyikan buku jari saat portal terbuka. Ia memberi sinyal, maju dan melesat masuk. Ia segera menemukan jasad dan bergerak mendekat. Ia menyadari ada jejak kaki, menandakan musuh di dekatnya. Di luar, klon yang tersisa menjaga area dan menyuruh yang lain mundur. Beberapa orang menawarkan bantuan, tapi si wanita menolak. Ia menjelaskan lokasi mereka 40 km dari pintu masuk utama, artinya Sang punya metode khusus menempuh jarak itu dengan cepat. Ia menegaskan mereka harus percaya padanya. Di dalam, saat Sang maju, monster menyerang dari kanan. Ia menangkis secara insting, mengejutkan penyerang. Gerakan defensif ini menunjukkan kemampuannya mendeteksi serangan. Namun, ia melihat sekelompok besar musuh mengepung jasad wanita itu. Saat maju, salah satu klon ditebas dari belakang. Monster mulai mendekat dari segala sisi, memicu Sang memakai strategi khusus. Ia membuka wadah dan meminum ramuan yang memperkuat mana secara drastis. Dengan burst ini, ia menembakkan proyektil kuat ke mayat besar. Serangan itu efektif membersihkan seluruh area dari ancaman. Di lokasi terpisah, para pengamat terpana oleh beragam kemampuan Sang, termasuk cloning, berbagai senjata, dan serangan dahsyat. Sang bertanya pada rekan yang terluka apakah masih bisa bergerak, dan pria itu mengonfirmasi. Sang lalu memerintahkannya mengambil jasad tertentu. Saat dilakukan, Sang merasakan mana mayat itu tidak stabil dan hampir meledak. Jasad itu mulai hancur, berubah menjadi bentuk sihir gelap. Memutuskan menjadi umpan, Sang menarik perhatian musuh. Aura muncul di atasnya, dan ia terkepung. Sementara itu, 2 klon mengambil jasad tersebut. Sang berteriak agar rekannya lari sebelum menghentakkan tanah dengan kekuatan besar hingga semua terpental ke udara. Klon menggunakan momentum itu untuk mendarat lebih dulu dan lari ke portal. Kelompok itu berhasil lolos, dan seorang wanita berterima kasih. Setelah melewati portal, kelompok mulai memotong gulungan untuk menyegelnya. Pria tua memperingatkan jangan dulu, karena seseorang masih di sana. Sang menjelaskan itu hanya klon dan keselamatannya tak lagi terjamin. Klon yang tanpa sadar penuh itu menoleh ke kelompok sebelum mereka pergi. Akibat pertempuran, skill Monster Devour Sang aktif berulang kali. Melalui kemampuan ini, ia menyerap esensi es dari banyak makhluk, meningkatkan kekuatan, refleks, mana, dan resistensi dingin. Adegan berubah ke lokasi lain di mana seseorang mengiris apel. Orang ini bicara pada Tuan Xiang Tai, mengabarkan misi penyelamatan hari ini mungkin sudah selesai. Mereka memintanya bangun, dan saat itu jari Tuan Xiang Tai bergerak. Kembali ke markas guild di dalam menara, portal terbuka. Anggota guild berlari menyambut tim. Sebuah tangan muncul duluan, membuat penonton takut. Wanita muda mengenali orang itu sebagai kakaknya, dan menangis haru. Di tempat lain, Sang sadar. Di sebuah kursi. Tercatat ini pertama kalinya ia memakai taktik semerusak diri itu. Adiknya bersamanya, berusaha tetap tenang. Wah memeluk seorang wanita, menyuruhnya diam dan menenangkan bahwa semua baik-baik saja, meski ia juga memanggilnya bodoh. Sebagai balasan, wanita itu menangis. Ia menjelaskan dirinya. Sangat ketakutan dan yakin tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada wanita lain saat insiden itu. Saat reuni emosional berlangsung, sekelompok orang memperhatikan. Di tempat lain, pria yang dirawat di rumah sakit akhirnya sadar. Kemudian, Sam meninjau statnya saat sebuah klon muncul mengembalikan pedangnya. Ia senang melihat atributnya meningkat pesat. Wan tas mendekat dan menyapa Tuan Hunter secara formal. Sam menjawab ia hanya mengambil pekerjaan itu demi bayaran tinggi. Wan tas mengabaikan itu dan berjanji akan memberi bantuan kapanpun Sang butuh. Ia menegaskan Sang cukup mengabarinya jika ada masalah. Sang kemudian mendatangi Wei untuk mengembalikan gulungan yang tak terpakai. Wei awalnya menyuruhnya menyimpan barang sisa ekspedisi itu. Sang menolak,
Bersikeras gulungan itu milik Guil dan merasa salah jika menyimpannya. Junmo mengambilnya kembali. Sang adik terkejut menyadari sang rupanya ada bersama mereka sepanjang waktu. Wan Tas menjelaskan sang tetap diam namun menggunakan skill familiar untuk mengendalikan makhluknya dari jauh. Sang adik kini percaya, mengakui tadinya ia pikir itu cuma cerita untuk menenangkan mereka. Wan Tas mengamati Sang dan merenungkan betapa kuatnya dia kelak. Di luar, Sang berkata pada Wan Tas bahwa ia mungkin akan sibuk sekarang. Wan Tas membenarkan harus mengecek kesehatan semua orang dan menyiapkan pemakaman. Ponsel Sang yang mati di Dungeon tiba-tiba menerima banyak notifikasi. Ia mengecek pesan dan terkejut tahu Junmo diculik anggota Silver Moon. Pesan itu menyertakan lokasi Junmo yang sedang dilacak. Sang tampak marah dan memberitahu Wan Tas ia harus segera pergi. Saat ditanya alasannya, Sang menjelaskan Silver Moon menculik Junmo. Wan Tas mempertanyakan motifnya dan Sang menduga ini pembalasan atas konfliknya dengan anggota mereka di padang berburuan. Mendengar itu, Wan Tas mengambil gulungan dari jaketnya dan menawarkannya pada Sang. Sang awalnya menolak, tapi Wan Tas memaksa, mengingatkan janjinya untuk memberi dukungan penuh. Di pintu masuk Guild Silver Moon, sekelompok orang berkumpul menunggu. Di dekat situ, seorang wanita muda mengamati saat seseorang memanggil namanya. Wanita itu ditangkap pria tak dikenal yang mempertanyakan kehadirannya. Sebelum disakiti, Sang muncul dari portal di belakang mereka. Ia bertindak cepat, mencekik satu penyerang sementara dua tuannya mengepung yang lain dengan pisau. Wanita itu terpana oleh kecepatan intervensi tersebut yang terjadi saat seorang anak buah terdengar meronta hebat di dekatnya. Wanita itu mendesak Som berhenti, menjelaskan mereka butuh informasi dari pria yang ditaklukkannya. Menuruti itu, Som mengikat penyerang dan bertanya lokasi tawanan. Wanita itu memberitahu Junmo dibawa ke fasilitas penyimpanan Guild Silver Moon. Som menyuruhnya menunggu. Saat bersiap mengumpulkan sekutu di gedung penyimpanan, Junmo ditawan oleh pria bernama Kang Win. Junmo telah dipukuli berulang kali. Kang Win bertanya, mengapa kelompoknya berani mencampuri guild mereka? Saat Junmo berharap Sang Wu datang menyelamatkan, anak buah Kang Win melapor bahwa Sang Wu ada di luar negeri dan baru kembali beberapa jam lagi. Saat para penculik hendak memesan makanan, hantaman keras menghujam pintu. Pintu logam terpotong dari luar dan hancur ke dalam. Sang masuk dan bertanya, apakah mereka dari Guild Silver Moon? Kang Win terkejut, berkata ia mengira Sang akan tiba jauh lebih lama. Beberapa anak buahnya yang tahu kemampuan Sang bertanya soal rekan bertopeng lainnya, memicu Kang Win memerintahkan menangkap para klon. Saat Junmo yang lemah berteriak agar ia berhenti, Sang menghadapi anggota guild dengan ekspresi kemarahan luar biasa. Pria pertama yang menyerang dihantam siku ke dagu hingga rahangnya geser, lalu Sang mencengkeram dan mematahkan lengannya. Saat anak buah berjas lain mencoba membantu, Sang mematahkan lengannya juga. Dengan semua bawahan tumbang di lantai, Kang Win menyebut mereka tak berguna. Ia mengamati Sang mengalahkan mereka tanpa beranjak dari posisi awal. Kang Win meminta jeda, ingin bertanya untuk berjaga-jaga. Ia bertanya di mana Sang menyembunyikan kristal-kristalnya. Sang tampak bingung, hanya ingat mengambil beberapa batu biasa. Ia memperingatkan Kang Win telah melewati batas dan konflik ini takkan berakhir damai. Kang Win membalas bahwa Sanglah yang sombong, mengungkap ia telah menyelidiki kantor Sang dan mengakui kekuatan fisiknya berdasarkan kemudahan mengalahkan anak buahnya. Kang Win memperkirakan Sang setidaknya hunter kelas B dengan stat tinggi. Kang Win melanjutkan analisisnya, mengejek Sang karena memiliki skill cloning yang dianggapnya tak berguna meski statnya hebat. Ia berspekulasi bahwa satu-satunya kemampuan Sang lainnya adalah serangan terkonsentrasi. Kang Win mengklaim kelemahan ini menjelaskan mengapa Sang bergabung dengan agensi kelas rendah, berujar bahwa orang-orang rendahan memang berkumpul bersama. Menanggapi hinaan itu, Sang hanya merespons dengan tenang. Klon-klon Sang tiba di lokasi, segera mengubah keseimbangan pertempuran. Kelompok lawan kini terdesak. Anak buah Kangan tampak gugup dan salah satunya melapor bahwa orang-orang di barisan belakang telah dikalahkan. Kongan menjawab ia sudah tahu, menyebut bawahannya bodoh. Dengan bala bantuannya, Sang tak lagi kalah jumlah dan memegang belati. Kangan memutuskan memakai skill tembus pandang. Salah satu anak buahnya percaya diri, menyatakan Kangan pasti menang karena hanya hunter kelas deteksi yang bisa menangkal kemampuan stealth tersebut. Saat tembus pandang, Kangan yakin metode sensor aura atau keberadaan konvensional tak berguna melawan skillnya yang dianggap menghapus eksistensi total. Ia bergerak menyerang dari belakang, tapi ia menyadari klon Sang tampak melihat ke arah posisinya. Namun, ia yakin Sang tak bisa mendeteksinya dan pertarungan akan segera berakhir. Tepat saat Kongan mendekat, Sang memerintahkan klonnya menangkapnya. Klon langsung meringkus Kongan yang terkejut. Sang lalu menginstruksikan beberapa klon membawa Junmo yang terluka ke rumah sakit. Adegan beralih ke bar tempat teman kuliah Sang sedang minum-minum. Mereka merayakan dimulainya tahun ketiga. Seorang teman berkomentar bahwa mereka tetap bertiga, bertanya apakah tak ada yang berencana cari pacar. Teman berkacamata bertanya apakah ada yang melihat Sang Wu, menyebut tak ada kabar darinya sejak lama. Mereka mengonfirmasi Sang Wu ganti nomor dan tak membalas pesan. Teman ketiga mengungkap ia dengar Sang Wu sekarang bekerja sebagai hunter. Berita itu mengejutkan yang lain, mereka sulit membayangkan Sang Wu yang tampak baik membunuh monster. Seorang teman berpendapat mereka mungkin belum pernah melihat Sang Wu benar-benar marah. Ia bertanya, teman yang dulu merupakan tetangga Sang Wu ditanya apakah dia pernah melihatnya kehilangan kendali. Tetangga itu mengenang sebuah insiden saat mereka pulang sekolah bersama. Dia bercerita bahwa dirinya pernah dirampok oleh sekelompok gangster. Saat Sang Wu tiba, temannya menyuruhnya pergi demi keselamatannya sendiri. Namun, Sang Wu justru kembali dan menanduk salah satu penyerang. Temannya mengklarifikasi bahwa Sang Wu tidak berhasil menyelamatkannya. Mereka berdua babak belur dihajar. Dia juga baru tahu belakangan bahwa Sang Wu ternyata sudah menjadi target kelompok yang sama sebelumnya. Temannya menyinggung karakter Sang Wu, mencatat bahwa meski pembawaannya tenang, dia akan maju tanpa berpikir panjang saat diprovokasi. Temannya menyimpulkan
menyimpulkan bahwa Sang Woo cukup toleran jika dirinya sendiri yang diganggu, tapi menjadi agresif jika teman-temannya terancam. Kembali ke masa kini, Kang An yang terkejut bertanya bagaimana Sang bisa mendeteksinya. Sang mencatat rasa percaya diri Kang An pada kemampuannya, lalu menjelaskan bahwa dia baru saja selesai melawan sekelompok monster yang menggunakan teknik yang sama persis. Sang mengingatkan Kang An akan penghinaannya tadi, mengenang bagaimana Kang An menyebut keahliannya sebagai sampah dan memperingatkannya untuk tidak datang ke sini. Setelah pertempuran di Menara Odin, statistik Sang meningkat signifikan dengan hampir 10 poin ditambahkan ke setiap stat dan resistensi dinginnya naik menjadi 19. Dia bertindak tegas, melempar salah satu lawannya hingga jarak yang cukup jauh. Cloningannya melapor bahwa satu musuh berhasil kabur, namun semua yang lain telah ditaklukkan. Sang menginstruksikan mereka untuk membawa Junmu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sambil memintanya agar tidak khawatir. Di dekat sana, Kanjine yang kalah berjuang untuk bangkit. Dia memikirkan laporan resmi yang mencatat kekuatan Sang hanya 19, angka yang jelas tidak akurat melihat keadaan saat ini. Dia juga menyadari kloningan Sang sangat tangguh, menyadari bahwa tertangkap oleh dua saja sudah sangat fatal. Yakin bahwa peningkatan stat sebesar itu mustahil tanpa bantuan eksternal, Kanjin memindai lawannya dan melihat sebuah ramuan di saku Sang. Kanjin berhasil berdiri dan menghadapi Sang, mengakui bahwa dia telah meremahkannya dan tidak menyangka akan mendapat perlawanan seperti ini. Dia menyatakan tidak akan mengulangi kesalahan itu dan akan menunjukkan kekuatan hunter kelas B yang sesungguhnya. Stat miliknya sendiri terungkap memiliki kekuatan 25 dan refleks 35. Dia menyatakan bahwa Sang belum melihat kemampuan penuhnya dan menerjang maju untuk menyerang. Sang hanya menyatakan bahwa dia tidak tertarik melihat semua kemampuan seorang pria. Saat maju, Kanjin menyadari gerakannya terdeteksi. Dia menyimpulkan bahwa entah bagaimana caranya, mereka bisa merasakan aliran udara di sekitarnya untuk melawan. Hal ini, dia mulai bergerak dengan cara yang mengacaukan udara, menciptakan lingkungan yang bising untuk menutupi posisinya. Sang mengamati bahwa kecepatan lawannya sekarang akan membuatnya lebih sulit bereaksi. Meski gerakannya kacau, Sang berbalik dan menangkis serangan yang datang. Dia kemudian memukul kepala Kanjine, menyebutnya bodoh. Sang menjelaskan bahwa debu dan asap yang dihasilkan justru membuat posisi lawannya semakin mudah terlihat. Kanjin tersungkur ke tanah, lalu tertawa terbahak-bahak. Sang bertanya apa yang lucu. Dia kemudian menyadari bahwa selama pertukaran serangan, Kanjin berhasil mencuri ramuan dari sakunya. Kanjin mengangkat botol itu, menjelaskan bahwa dia tahu ada yang tidak beres dengan stat Sang dan bertanya apakah ramuan itu sumber peningkatan kekuatannya. Sang menyarankannya untuk tidak meminum ramuan itu. Kanjin mengabaikan peringatan tersebut dan menenggak seluruh isinya. Stat kekuatannya mulai naik dengan cepat, melonjak dari 29 menjadi 37 lalu ke 51, membuat tanah di bawahnya retak. Dengan kekuatan baru, Kanjin berkata pada Sang bahwa dia tidak bisa lagi mendengarnya karena kekuatannya sendiri kini terlalu besar. Sebagai tanggapan, Sang memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya atas konsekuensi yang akan terjadi. Sang mencatat dalam hati bahwa kekuatan lawannya naik lebih dari 2 kali lipat, sesuatu yang bahkan mustahil dicapai oleh ramuan tingkat tinggi. Kanjin kemudian menuntut Sang mengungkapkan pembuat ramuan itu, menjanjikan akan membiarkannya pergi dengan setidaknya 2 lengan tersisa. Sang mengamati lawannya, setelah mengirim cloning 4 dan 6 ke rumah sakit. Sekarang hanya dia serta cloning 2 dan 3 yang tersisa untuk menghadapi pria bernama Kanjin. Keduanya saling menatap dan Kanjin langsung menerjang maju. Sang bergerak untuk mencegatnya, namun serangan Kanjin yang kuat memukul mundur para cloningan. Sang mencoba menebas dengan pedangnya, tapi Kanjin memukulnya lebih dulu, membuatnya goyah. Kanjin kemudian bertanya apakah Sang paham kesalahannya, mengungkapkan bahwa dia telah melakukan lebih dari sekadar membaca statistik Sang. Dia memberitahu Sang bahwa keluarganya juga sedang diincar. Adegan beralih singkat ke orang tua Sang di rumah, di mana seseorang yang tadi kenal baru saja mengetuk pintu mereka. Kembali ke pertarungan, Kanjin menusuk Sang berulang kali, menyebabkan banyak luka. Kekuatan serangannya cukup kuat untuk menyeret Sang melintasi lantai. Saat dua musuh lagi muncul dari belakang, para cloningan bergerak untuk melawan mereka. Sang, yang darahnya mengalir ke pedangnya, membalas dengan ayunan kuat yang membelah pedang Kanjin menjadi 2. Murka, Kanjin mengaktifkan skill dan meninju Sang langsung. Pukulan itu melemparkan Sang ke belakang, membuatnya menabrak dinding di sisi lain ruangan. Di saat yang sama, cloningan lain terkena serangan di perutnya. Kanjin menghindari serangan dari belakang dan membalas dengan hantaman ke rahang penyerangnya. Sementara ini terjadi, Sang mulai merasakan efek dari ramuan yang ia konsumsi sebelumnya. Teman-temannya yang menonton dari jarak aman mengomentari kesombongan Sang. Sang menyuruh mereka diam, menegaskan bahwa dia akan menang. Dia kemudian bertanya pada S apakah dia punya rencana cadangan, tapi Sang hanya menginstruksikan yang lain untuk mencari perlindungan. Kanjin tampak kesal dengan penolakan Sang untuk menyerah dan mempertanyakan mengapa dia terus berjuang. Sang sedang mengulur waktu, menunggu ramuan bekerja sepenuhnya. Kanji mengeluarkan ponselnya dan memberitahu S bahwa dia akan memesan beberapa foto untuk memperjelas situasi. Dia berbicara ke ponsel, bertanya pada bawahannya apakah mereka sudah tiba di lokasi dan memerintahkan mereka untuk memotong jari target mereka dan mengirimkan fotonya. Tiba-tiba, Kanjing kehilangan kendali atas lengannya dan menjatuhkan ponselnya. Dia ambruk ke tanah saat tubuhnya mulai berubah menjadi seperti lendir yang meleleh. Sang berkomentar bahwa ramuannya akhirnya bekerja. Zat itu menyebabkan otot Kanjin hancur, membuatnya bingung dan lemah. Sang mengingatkan Kanjin bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak meminumnya. Dalam kepanikan, Kanjin merangkak mencari ponselnya, berniat memanggil bala bantuan dan menyuruh mereka membawa orang tua Sang sebagai sandera. Dengan lengannya yang terlihat membusuk menjadi kulit dan tulang, Kanjin mengancam bahwa orang tua Sang akan mati jika dia tidak menerima penawarnya. Namun, sebuah suara dari panggilan aktif di ponsel menginterupsinya. Orang di ujung telepon
melaporkan bahwa anak buah Kanjin telah menyerang keluarga yang salah dan berhadapan dengan guil Chinese. Seorang pria berjanggut besar dari guil tersebut telah mengalahkan semua penyusup. Pria inilah yang mengetuk pintu rumah orang tua Sang. Sambil memegang seorang pria di satu lengan, ayah Sang menanyakan kondisi putranya. Sang mengonfirmasi bahwa dia tidak terluka. Para pria di luar masih menunjukkan niat untuk bertarung. Namun pada saat itu, seorang pria bernama Kanjin menerima panggilan telepon. Setelah melihat ponselnya, Kanjin mulai menjerit saat tubuhnya tampak berubah menjadi keadaan seperti zombie tanpa tindakan apapun dari Sang. Sang mencengkeram Kanjin yang telah berubah dan menyarankannya untuk menghemat energinya hanya untuk bernapas. Dia kemudian mencengkeram lengan Kanjin dan memperingatkannya agar tidak pernah menyentuh siapapun yang ia pedulikan. Mengakhiri konfrontasi tersebut, seorang wanita di dekatnya menyaksikan adegan itu dengan terkejut. Beberapa waktu kemudian, Sang pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengan Junmo. Karena jam berkunjung sudah berakhir, dia masuk ke kamar melalui jendela. Junmo melihat darah di wajah Sang dan bertanya apa yang terjadi. Sang menjelaskan bahwa dia baik-baik saja berkat kemampuan regenerasinya dan memperingatkan Junmo bahwa kelompok yang dikenal sebagai Silver Moon belum selesai dengan mereka. Dia kemudian meminta pendapat Junmo apakah dia harus menjalani evaluasi ulang untuk peringkat hunternya. Junmo setuju, mencatat bahwa peringkat Sang sudah meningkat setelah insiden portal, tetapi dia belum menyelesaikan tes klasifikasi resmi sejak saat itu. Sang menjelaskan bahwa sebelumnya dia tidak tertarik pada kekuatan itu sendiri, karena tujuannya hanyalah menjadi cukup kuat untuk melindungi orang-orang terkasih dan membayar tagihan rumah sakit adiknya. Junmo bertanya apa yang mengubah pikirannya. Sang berpendapat bahwa jika dia memegang klasifikasi yang lebih tinggi, seperti peringkat, Silver Moon tidak akan berani menyerang mereka atau kantor agensi JM. Inilah mengapa dia sekarang mencari peringkat yang lebih tinggi. Junmo setuju itu akan bagus untuk publisitas Sae, namun memperingatkan bahwa itu juga akan menarik perhatian besar dan bisa menyebabkan konfrontasi yang lebih sering. Sang mengonfirmasi bahwa keputusannya sudah final. Adegan beralih ke Sang yang tiba di fasilitas untuk melakukan evaluasi ulang. Seorang evaluator bernama Sang Wu yang memiliki kemampuan cloning bertanya pada Sang apakah dia datang sendirian, mencatat bahwa tes biasanya diambil oleh sekelompok orang. Junmo sebelumnya menjelaskan bahwa hunter berperingkat lebih rendah diuji dalam kelompok karena monster biasanya lebih kuat daripada hunter dengan peringkat yang sama, tetapi kemampuan Sang adalah pengecualian. Sang hanya memberitahu evaluator bahwa dia selalu beroperasi sendirian. Sang Wu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan peringkat ulang, Sang perlu membunuh monster satu klasifikasi di atas peringkatnya saat ini dan menyerahkan bukti ke asosiasi. Sang bertanya apakah mungkin untuk melewati tes peringkat DC dan B sekaligus. Evaluator menolak permintaan tersebut, menyatakan bahwa seorang hunter hanya dapat mendaftar untuk tes satu tingkat di atas peringkatnya saat ini. Sang kemudian meminta monster yang ditugaskan untuknya. Evaluator menyuruhnya membunuh seorang nelayan, memperingatkan bahwa kulitnya sangat keras dan kebal terhadap peluru. Setelah menerima tugas tersebut, Sang berjalan ke kursi, duduk, dan mulai melihat ponselnya. 2 jam kemudian, Sang Wu melihat bahwa Sang belum pergi berburu dan bertanya-tanya apakah dia serius dengan tes tersebut. Pada saat itu, Sang berdiri dan berjalan kembali ke meja evaluator. Sang Wu bertanya apakah dia ingin membatalkan tes. Sang menjawab bahwa dia sudah memburu monster tersebut. Ketika evaluator meminta klarifikasi, Sang mengonfirmasi bahwa dia telah membunuh nelayan tersebut dan sudah menyerahkan buktinya. Sang meminta untuk didaftarkan sebagai hunter kelas D. Karyawan asosiasi merasa skeptis, menunjukkan bahwa Sang telah duduk di depannya sambil minum kopi dan mustahil baginya untuk menyelesaikan perburuan tersebut. Karyawan tersebut yang tidak melihat Sang meninggalkan gedung, tidak sadar bahwa salah satu kloningan Sang telah pergi ke tempat berburu. Dia memberitahu Sang untuk memeriksa konfirmasi sendiri karena itu sudah dikirim oleh tempat perburuan. Karyawan tersebut kemudian dengan enggan memeriksa sistem dan menemukan konfirmasi resmi bahwa Jong Sang-woo telah berhasil memburu nelayan nomor 5. Bingung dengan hasilnya, karyawan tersebut menelepon lapangan berburu untuk memverifikasi aktivitas Sang. Staf di ujung telepon mengonfirmasi bahwa Sang memang telah memburu dan membunuh monster di sana. Karyawan tersebut bertanya-tanya dengan lantang apakah sistemnya mengalami kerusakan. Sang, yang telah menunggu dengan sabar, bertanya apakah ada resolusi. Karyawan tersebut secara pribadi mencurigai adanya penipuan, setuju untuk memproses peningkatan peringkat. Karyawan tersebut secara resmi mempromosikan Sang ke kelas D, namun memberitahunya bahwa dia akan melaporkan keadaan tes yang tidak biasa itu. Sebagai tanggapan, Sang langsung meminta untuk didaftarkan untuk evaluasi kelas C. Malam harinya, seorang gadis berjalan dengan sekantong kristal sambil berbicara dengan Sang. Dia meminta maaf kepadanya, mengakui bahwa itu adalah kesalahannya karena jam diserang. Dia kemudian mengaku bahwa dialah yang mencuri perhiasan kristal dari lapangan. Mendengar pengakuannya, ekspresi Sang menjadi serius. Gadis itu menjadi takut, mempertanyakan mengapa dia menceritakan kebenaran setelah menyaksikan tindakannya sebelumnya. Namun, Sang meyakinkannya, menyatakan bahwa kesalahan itu bukan miliknya, melainkan milik mereka yang mencoba menyakitinya dan keluarganya. Dia memintanya untuk tidak khawatir. Dia mengklarifikasi bahwa masalah kristal yang dicuri adalah masalah antara dia dan Silver Moon dan bahwa dia tidak akan terlibat. Dia juga mencatat bahwa dia tidak sadar akan apa yang telah dilakukan Silver Moon dan High Skion kepadanya. Gadis itu dengan gemetar memakai topinya, berterima kasih padanya, dan segera lari. Kembali ke asosiasi Hunter, karyawan yang sama memberitahu Sang bahwa dia telah lulus evaluasi untuk kelas C dan kelas B. Sang berdiri dan menyatakan bahwa dia sudah selesai untuk hari itu. Terkejut, karyawan tersebut mengulangi kata-katanya sebagai pertanyaan. Pada saat itu, pejabat lain datang dan berkomentar bahwa Sang akhirnya melakukannya. Karyawan pertama bertanya apakah dia mengenal Sang dan pria kedua mengonfirmasi bahwa dia mengenalnya. Mengidentifikasi Sang
Sang sebagai individu dengan izin unik untuk memasuki beberapa bidang perburuan sekaligus. Pejabat kedua menjelaskan, menyebutkan dokter yang telah mengevaluasi kemampuan Sang. Dia menceritakan bahwa dokter itu sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya sehingga dia memberitahu semua orang tentang kemampuan unik tersebut. Pejabat itu berkomentar bahwa aneh Sang belum naik peringkat sampai sekarang. Dia memprediksi bahwa berita tentang seorang hunter yang naik dari kelas E ke kelas B dalam satu hari akan menyebabkan kehebohan besar di komunitas hunter. Seminggu kemudian, surat kabar dipenuhi dengan berita tentang hunter berjuluk Culonudo. Laporan-laporan tersebut merinci promosinya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kelas E ke kelas B dalam satu hari, menyebutnya sebagai kenaikan peringkat tercepat dalam sejarah. Publik mengetahui bahwa cloningannya adalah entitas nyata, bukan ilusi. Selama waktu ini, Sang menerima pembayaran sebesar 5 miliar. Sang terkejut dengan jumlah uang tersebut. Taiwan menjelaskan bahwa itu adalah pembayarannya untuk misi yang berhasil. Sang memprotes bahwa jumlahnya terlalu banyak. Taiwan mengklarifikasi bahwa meskipun dia awalnya membingkai permintaan itu sebagai bantuan, itu adalah pekerjaan resmi. Dia bersikeras Sang menerima pembayaran itu dengan alasan tidak ada orang lain yang akan mengambil misi tersebut dan masalahnya tidak akan terselesaikan tanpanya. Taiwan menyimpulkan dengan mengundang Sang untuk mengunjungi guild di masa depan. Sang ambruk ke tanah, diliputi rasa lega. Dia menyadari masalah keuangannya teratasi dan bahwa dia sekarang memiliki cukup uang untuk merawat adiknya. Dia memutuskan akan menggunakan dana tersebut untuk menyewa healer peringkat S yang dikenal sebagai Bless. Sang membayangkan pertemuan pertamanya dengan sang healer, membayangkan dirinya mencengkeram kaki pria itu dan memohon dengan sangat intens hingga sang healer terpaksa menerima pekerjaan itu. Sementara itu, pemimpin guild Silver Moon marah dengan kekalahan Kang dan Ho. Dia mempertanyakan strategi menyita semua aset guild Yolo karena hal itu membuat mereka tidak memiliki siapapun untuk memproses kristal mereka. Pemimpin itu memutuskan untuk menghancurkan dokumen yang memberatkan untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Pada saat itu, seorang wanita bernama Yan Ju Chol muncul. Dia mengomentari kekuatan sang pemimpin dan menuduh seseorang bernama Shikari mencuri tumpukan barang. Pemimpin Silver Moon menyarankan ada kesalahpahaman dan mengusulkan percakapan, tetapi dia secara bersamaan menyerangnya dengan pukulan. Dia menangkis pukulan itu dengan cakarnya. Di kantor guild Canis, Junmo bersama Taiwan dan anggota lainnya. Dia berterima kasih kepada Taiwan karena telah mengirim agen untuk melindungi keluarga Sang. Taiwan dengan tepat menyimpulkan bahwa Silver Moon adalah pihak penyerang. Junmo mengonfirmasi ini dan menyatakan bahwa dia tidak menganggap konflik itu sudah berakhir, terutama dengan keterlibatan Kang In Ho. Taiwan mengakui Kang Ho sebagai wakil pemimpin Silver Moon dan mengenang bahwa Sang telah meninggalkannya dalam keadaan tidak berdaya secara permanen. Kemudian terungkap bahwa Junmo sebelumnya pernah mengelola Kong dan Ho ketika dia bekerja di Home Guild. Koneksi antara Guild Heong dan Silver Moon sudah diketahui umum. Yan Ju Chaol kemudian tiba di kantor Guild Canis. Dia melaporkan bahwa anggota Silver Moon yang dia sebut bajingan sedang memproduksi kristal dan permata untuk memasok Hong Guild. Dia menyerahkan file kepada Junmo sebagai bukti. Dia menyapa Junmo, menyatakan dia telah mendengar banyak tentang dia dan menyebutnya sebagai orang gila. Sebagai tanggapan, Junmo menyebutkan bahwa dia sadar dia baru saja mengunjungi Silver Moon. Dia mengonfirmasi dia telah berada di sana sebentar untuk mengambil beberapa barang. Taiwan meminta klarifikasi tentang istilah yang dia dengar. DRP Yan Ju Chaol menjelaskan itu adalah obat penambah tubuh yang terbuat dari permata dan bahwa Hong Guild sangat terlibat dalam produksinya, menunjukkan bahwa zat tersebut sangat berbahaya. Narasi kemudian memberikan konteks sejarah tentang profesi hunter. Pekerjaan itu dilegalkan hanya setelah berakhirnya bencana besar. Sistem pemerintahan diberlakukan untuk mengelola bidang perburuan dengan tentara, memajaki keuntungan berburu, dan secara resmi membeli produk sampingan monster. Meskipun kerangka kerja ini membuat pekerjaan tampak stabil, tidak semua hunter setuju dengan peraturan baru tersebut. Sekelompok hunter menentang pendaftaran identitas wajib dan pembatasan berburu. Individu-individu ini membentuk masyarakat rahasia mereka sendiri, beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan senjata ilegal untuk melindungi penghasilan mereka. Terungkap bahwa Yan Ju Chaol adalah anggota masyarakat bawah tanah ini. Adegan beralih ke dia yang tiba di sebuah bar dengan sejumlah besar kristal. Para bartender tampak terkejut dengan jumlah besar yang dibawanya. Sang menyarankan wanita itu untuk tidak mengambil barang-barang tersebut. Dia tersenyum dan menjelaskan bahwa dia menemukannya tertinggal di stasiun. Sebagai tanggapan, Sang mengerutkan kening. Tiba-tiba, sekelompok pria muncul dan mendekati seorang wanita bernama Wu Haiyan, memberitahunya bahwa dia harus ikut dengan mereka. Para pria itu kemungkinan dari sebuah guild. Wu Haiyan mencoba meminta bantuan bartender, tetapi dia menolak, menjelaskan bahwa para pria itu mengancam keluarganya. Pada saat itu, individu lain melangkah maju untuk melakukan intervensi. Salah satu pria mempertanyakan identitas pendatang baru itu dan pakaian formalnya. Pendatang baru itu mengonfrontasi pria tersebut dan menyuruhnya mundur. Ketika pria itu mencoba membalas, dia dipukul di rahangnya. Saat dia mulai mundur, dia menyadari bahwa Sang telah tiba di tempat kejadian. Narasi kemudian beralih ke kilas balik. Di masa lalu, Sang telah memberitahu Wu Haiyan bahwa dia akan membantunya sekarang karena dia adalah bagian dari agensi M. Dia menginstruksikannya untuk mencoba menjual kristal yang telah dia kumpulkan
mendengarkan, memprediksi bahwa lawan mereka akan memakan umpan tersebut. Adegan berubah ke lokasi yang tidak diungkapkan di mana master dari Heong Guild, seorang pria bernama Shin, sedang digeledah oleh penjaga. Dia diberitahu bahwa dia punya 10 menit. Dia tertawa saat pintu dibuka untuknya. Di dalam, dia bertemu seorang wanita yang dikenal sebagai Oracle. Dia mengakui kehadirannya dan Shin bertanya apakah kedatangannya tidak terduga atau apakah dia sedang mempermainkannya. Dia menyatakan bahwa dia tahu apa yang diinginkannya dan jawabannya belum berubah. Dia menyarankannya untuk menyerah dan puas dengan kehidupan saat ini. Shin menjadi marah, mengingatkannya bahwa dia pernah menubuatkan bahwa semua orang kuat suatu hari nanti akan bersujud padanya. Oracle menjelaskan bahwa takdirnya telah sangat berubah karena pengaruh individu lain. Shin menuntut untuk mengetahui siapa yang mengganggu takdirnya, tetapi dia mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang identitas mereka. Adegan kembali ke Sang, yang sedang menanyai salah satu pria yang ditangkap. Sang mengangkat ponsel dan menunjuk kata sandinya, menyebut pria itu bodoh. Tawanan itu menolak untuk bekerja sama, menyatakan bahwa dia lebih baik mati. Sang meyakinkan pria itu bahwa dia tidak akan dibunuh, melainkan diserahkan kepada kelompok pria menakutkan lain yang juga hadir. Tawanan itu mulai berkeringat gugup. Sementara itu, Shin Jinwoo, pemimpin tim 1 Higong, menerima panggilan penelepon, melaporkan bahwa dia telah mengamankan kristal-kristal tersebut dan Shin Jinwoo menginstruksikannya untuk membawanya ke pabrik 3. Dia kemudian bertanya mengapa suara penelepon terdengar aneh, tetapi pria di telepon mengklaim semuanya baik-baik saja dan bahwa timnya sedang menuju pabrik sekarang. Shin Jinwoo menyimpulkan dengan mengingatkannya untuk memantau produksi DP. Sang telah mendengarkan seluruh percakapan telepon tersebut. Dia berkomentar bahwa semuanya berjalan dengan sempurna dan kemudian menuntut tawanan untuk mengungkapkan lokasi pabrik. Pria itu memprotes bahwa dia akan dibunuh jika dia memberitahu dia. Sebagai tanggapan, Sang berbicara kepada sekelompok pria menakutkan itu, mengumumkan bahwa tawanan itu ingin pergi bersama mereka. Pada titik ini, para pria itu mengeluarkan pisau mereka. Setelah ancaman ini, tawanan memberikan lokasi pabrik. Sang kemudian menginstruksikan Woo-Hayan untuk mengirim alamat tersebut ke seseorang bernama Junmo. Dia berterima kasih kepada Sang atas bantuannya, tetapi dia menunjukkan sedikit reaksi. Seorang wanita mendekati Sang dan memintanya untuk bermain game. Dia menyebutkan telah melihat berita tentang Chonudo dan bertanya apakah ini alasan rekan-rekannya semua terlihat sama. Sang mengonfirmasi ini dan wanita itu bertanya apakah dia memperhatikan dan apakah dia tahu namanya. Dia menjawab bahwa dia tahu, mengidentifikasinya sebagai pembuat ramuan. Wanita itu, Queen Woo-Hyen, dengan bercanda berpura-pura mencekiknya sebelum bertanya di mana cloningannya berada. Sang menjelaskan bahwa mereka sibuk karena dia meninggalkan mereka untuk melakukan barbecue saat dia menjalankan tugas. Setelah menerima audio dari percakapan Sang, Junmo mengenali suara Shin Jinwook, individu di balik masalah mereka baru-baru ini. Ini mengonfirmasi bagi mereka berdua bahwa Shin Jinwook dan rekan-rekannya terlibat. Queen Woo-Hyen menjelaskan bahwa ada 5 pemasok kristal untuk Guild Heong. Dengan Silver Moon jatuh, Red Tale dan guild lain, semuanya setidaknya peringkat B, masih tersisa. Junmo mempertanyakan mengapa mereka tidak menargetkan Hyong secara langsung karena menjual kristal itu ilegal. Dia mengakui idenya tetapi menunjukkan kesulitannya karena Haesum dipimpin oleh hunter terkuat di Korea. Wan menyarankan Junmo untuk berhati-hati dan menghindari berjalan sendirian. Junmo setuju dan mengatakan dia juga akan memperingatkan Sanwoo. Taiwan berkomentar bahwa Sanwoo kemungkinan tidak memerlukan peringatan seperti itu karena tampaknya mustahil ada orang yang bisa berhasil menculiknya. Junmo kemudian mengirim pesan kepada Sang yang mengonfirmasi bahwa material tersebut adalah komponen untuk obat bernama DP. Dia memberitahu Qin Woo-Hyen untuk tetap di kantor sampai situasi teratasi. Dia bertanya apakah kantor yang dihancurkan oleh Silver Moon sudah diperbaiki. Sang menjawab bahwa dia akan terkejut saat melihat kantor yang baru. Junmo tiba untuk menunjukkan Queen Woo-Hyen kantor yang baru direnovasi secara luas, yang sekarang mencakup ruang pertemuan baru dan laboratorium yang lengkap khusus untuknya. Junmo juga menunjukkan bahwa ada kamar di belakang tempat dia bisa tinggal jika diperlukan. Saat dia bereaksi terhadap tawaran itu, Junmo menerima panggilan telepon dan ekspresinya berubah drastis. Panggilan itu untuk memberitahunya tentang keadaan darurat di rumah sakit yang memerlukan Sang segera. Suasana tegang. Sementara itu, di gudang Silver Moon, seorang pria berdiri di atas genangan darah dan memerintahkan seseorang untuk keluar. Sesosok entitas mirip Slime muncul dari tanah, diikuti oleh beberapa sosok bertopeng. Pria itu menanyakan keberadaan Yan Juchil dan diberitahu bahwa ia ditahan di ruang bawah tanah Guild Diolo. Sosok bertopeng mengonfirmasi bahwa segalanya, termasuk kristal-kristal itu, telah diambil dan musuh mereka sepertinya mengetahui lokasi pabrik tersebut. Kemungkinan besar karena investigasi San. Pemimpin bertopeng itu kemudian memberikan botol-botol ramuan kepada bawahannya, menginstruksikan kepada siapa ramuan itu harus digunakan. Ia menyatakan bahwa jika musuh menginginkan obat tersebut, ia akan memberikannya, bahkan dalam kondisi yang belum sempurna. Di ruang bawah tanah Guild Diolo, Yang Juchil masih terikat. Ketika makhluk Slime itu muncul, makhluk itu memegang jarum suntik berisi obat dan menyuntikkan zat tersebut ke leher Yang. Di tempat lain, Wa dan seorang teman wanitanya sedang berjalan sambil mendiskusikan rencana mereka untuk mengorek informasi dari Yang. Wanita itu menggoda Wa, menyarankan bahwa Wa hanya menemaninya untuk mencegah dirinya diculik. Tiba-tiba, dia mencium sesuatu yang terbakar dan melihat kepulan asap dalam jumlah besar. Keduanya pun berlari menuju sumber asap tersebut. Di tengah kobaran api, mereka menemukan sesosok monster yang telah bertransformasi. Di dekat sana, seorang warga sipil yang terluka ditemukan tergeletak di tanah. Saat ditanya, pria itu menjelaskan bahwa ada monster yang muncul di ruang bawah tanah dan pasukan kelas B tidak mampu mengalahkannya. Informasi ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut setidaknya adalah monster peringkat A. Seorang wanita di lokasi
bertanya-tanya bagaimana monster itu muncul tanpa adanya portal. Dia kemudian mengenali bekas luka yang khas di wajah monster tersebut dan mengidentifikasinya sebagai Yan Chil. Di lokasi terpisah, Chongen berada di ranjang rumah sakit dalam kondisi lemah. Seseorang bertopeng muncul dan bersiap untuk menyuntikkan sesuatu padanya. Seorang wanita yang membawa panel digital mengonfrontasi penyusup itu, memperingatkan bahwa dia tidak akan dibiarkan berbuat sesuka hati. Pria bertopeng itu menghilang dan muncul kembali di sampingnya, mengancam akan menggunakan suntikan itu padanya. Tepat pada saat itu, Sang tiba dan menghantam pria tersebut dengan terjanan bahu ke dadanya. Sementara itu, pertempuran melawan monster Yan Chil terus berkecamuk, menyebabkan ledakan dan menghancurkan bangunan. Para petarung kebingungan karena mereka mengenal Yan Chil sebagai pemburu kuat. Peringkat B, bukan monster peringkat A. Salah satu wanita teringat percakapan masa lalu tentang zat bernama DP yang digunakan untuk peningkatan tubuh. Melihat perubahan pada Yan Chil, ia menyadari hubungannya dan menyimpulkan bahwa musuh kemungkinan besar sedang menargetkan Guild Silver Moon. Ini berarti Chongen juga dalam bahaya di rumah sakit. Terungkap bahwa Siona, wanita dengan panel digital tersebut, telah menghubungi Juno yang kemudian memberitahu Sang, sehingga memungkinkannya untuk melakukan intervensi tepat waktu. Selama pertarungan, monster itu meraung. Seorang pemburu wanita memanggil makhluk yang menyerupai rubah berekor 9 yang menembakkan proyektil energi hingga menembus dada monster itu. Makhluk itu membalas dengan pukulan, tetapi petarung lain bernama Wei menebas lengannya sebelum serangan itu mendarat. Monster itu menyerang kembali, memperlihatkan lengan sibernetik dan menggunakan jurus kuat untuk memukul mundur kedua pemburu tersebut. Mereka mengenali teknik itu sebagai salah satu jurus khas Yan Chil yang mengonfirmasi identitas aslinya. Tiba-tiba, seorang pria tua yang memegang pedang api muncul dan menyerang monster tersebut. Ia diidentifikasi sebagai Gian, pemimpin Guild Soul. Dia mendekati kedua petarung itu dan menuntut agar Wei menjelaskan asal-usul monster tersebut. Kembali ke rumah sakit, Sang memberitahu pria bertopeng itu bahwa hanya dokter yang diperbolehkan menggunakan jarum. Sang kemudian menyerang, tetapi pria itu menangkisnya. Pria bertopeng itu bertanya bagaimana Sang tahu dia ada di sana. Teman wanita Sang mencoba menyerang dengan api, tetapi penyusup itu menyadakan kekuatannya dengan gerakan tangan sederhana. Sang kemudian menyerang dari atas dengan tendangan kuat yang membuat pria itu terlempar dan lengannya patah. Setelah itu, Sang dan temannya berdiri menghadap lawan mereka. Seorang gadis berterima kasih kepada Sang atas kedatangannya yang cepat. Pria bertopeng itu mengamati kekuatan Sang dan kemunculan klon-klonnya, berkomentar bahwa sekarang dia mengerti bagaimana Kanjin dikalahkan. Klon-klon itu, yang bertubuh lebih besar dari sebelumnya, menatap tajam ke arah pria bertopeng tersebut. Dia mengakui bahwa Sang mencoba memprovokasinya untuk bertarung, tetapi menyatakan bahwa dia tidak cukup bodoh untuk menghadapi mereka semua. Saat menghilang, dia berjanji untuk menemui Sang lagi, menambahkan bahwa seseorang bernama Vega sedang bergerak menuju adik perempuan Sang yang berada di unit perawatan intensif penyerapan mana. Ancaman terhadap adiknya membuat Sang bereaksi dengan penuh amarah. Setelah konfrontasi ini, wabah monster di kota secara resmi diselesaikan oleh para pemimpin dari 3 guild, yaitu Sol, Yolu, dan Chonis. Seorang pria bernama Ga mencoba memberitahu publik bahwa seseorang bernama Heisong adalah dalangnya, namun kliennya diabaikan. Cerita resmi yang beredar adalah bahwa telah terjadi pelanggaran penahanan biasa yang membebaskan Heisong dari keterlibatan apapun. Individu lain juga mencoba mengungkap kebenaran, tetapi usaha mereka sia-sia. Para penyelidik kemudian menemukan lokasi asli kristal tersebut, tetapi tempat itu sudah kosong saat mereka tiba. Fasilitas produksi EDP juga ditemukan benar-benar kosong. Untuk beberapa waktu, monster humanoid dilaporkan muncul di seluruh kota, namun mereka selalu berhasil dikalahkan. Akhirnya, penampakan itu berhenti dan publik melupakan kejadian tersebut, meninggalkan masalah itu sebagai misteri yang tak terpecahkan. Beberapa waktu kemudian, Sam berbicara dengan Junmo, menyatakan bahwa mereka membutuhkan pengawal. Dia menjelaskan bahwa dia telah memikirkan hal ini sejak insiden Silver Moon, memutuskan bahwa keselamatan harus diprioritaskan di atas efisiensi berburu. Junmo berasumsi Sam berencana menggunakan klon-klonnya untuk tugas ini. Sang mengonfirmasi ini adalah satu-satunya pilihan yang layak, karena ia kekurangan dana untuk menyewa pemburu yang cukup kuat untuk pekerjaan itu. Sang harus menabung untuk perawatan adiknya oleh pemburu peringkat S. Sang merinci rencananya untuk para klon. 1 akan menjaga orang tuanya di rumah, 2 akan tetap di rumah sakit bersama adiknya, dan yang keempat akan ditempatkan di agensi Junmo. 2 klon tambahan akan dikhususkan untuk pelatihan dan olahraga terus-menerus. Ini membuat Sang yang asli bebas untuk bertindak secara mandiri. Ketika Junmo bertanya tentang klon ke-7 dan terakhir, Sang mengungkapkan bahwa ia telah mengirimnya ke lokasi yang familiar, tempat latihan Guild Kinis di Menara Odin. Di dalam menara, klon itu menggunakan megafon untuk mengumumkan keberadaannya, memancing monster di dekat sana keluar. Makhluk-makhluk tak terlihat mulai menyerbu posisinya, diikuti oleh kemunculan gerombolan monster yang diidentifikasi sebagai Spawn V30. Sebagai tanggapan, klon tersebut meminum ramuan yang menyebabkan ledakan besar. Adegan beralih ke upacara pembukaan cabang Korea untuk Akademi Pemburu yang dipimpin oleh presidennya, Haku. Misi akademi tersebut dinyatakan untuk mendukung pemburu berperingkat rendah dengan menyediakan pelatihan keterampilan gratis dan metode untuk meningkatkan tingkat penurunan barang jarahan, drop rate. Akademi ini terbuka untuk semua pemburu, terlepas dari peringkat atau bakat mereka, menawarkan kesempatan untuk berlatih dengan para veteran. Akademi juga menjanjikan bahwa siswa dengan performa terbaik di akhir tahun akan menerima ramuan eliksir, meskipun khasiatnya tidak disebutkan. Sementara itu, di pusat kebugaran pribadi Cayam Aye, Sang dan klon-klonnya melanjutkan latihan mereka. Sang berjuang dengan latihannya karena dumbbell 250 kg yang ia gunakan tidak lagi cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Ia tidak dapat menemukan beban yang lebih berat untuk dibeli, seperti dumbbell
kabel seberat 1 ton. Saat menonton televisi, Sang melihat siaran tentang pembukaan cabang akademi baru. Ia menganggapnya tidak penting sampai penyiar mengungkapkan hadiah utamanya, yaitu eliksir legendaris, yang sangat dicari oleh para pemburu di seluruh dunia. Meskipun ia tidak mengetahui khasiat spesifik eliksir tersebut, minat Sang langsung terpikat. Siaran itu memperlihatkan akademi pemburu, sebuah institusi megah yang dirancang agar terlihat seperti kastil Eropa. Motonya menjanjikan bahwa setiap siswa dapat mempelajari keterampilan baru dan mengatasi kelemahan mereka dengan mempercayai sistem akademi. Merasa skeptis, Sang bertanya kepada kenalannya, Jumo, apakah hadiah eliksir itu nyata? Jumo mengonfirmasi bahwa itu nyata, menjelaskan bahwa akademi menawarkannya untuk menarik pendaftar dari setiap negara. Sang merasa aneh bahwa cabang akademi biasa memiliki barang langka seperti itu. Jumo mengoreksinya, menyatakan bahwa institusi itu signifikan karena didirikan oleh George Lucas yang dikenal sebagai satu-satunya jumper. Sang tetap bingung mengapa George Lucas, pemilik salah satu perusahaan terbesar di dunia, mau mendirikan akademi dan memberikan eliksir. Jumo setuju bahwa motifnya tidak jelas, tetapi berspekulasi itu adalah upaya untuk memperkecil kesenjangan kekuatan antara pemburu berperingkat rendah dan tinggi. Dengan meningkatkan kemampuan pemburu rata-rata, mereka dapat mengurangi korban selama insiden terkait monster. Jumo juga menambahkan bahwa akademi tampaknya lebih menyukai pendaftar dengan keterampilan yang lebih lemah. Mendengar ini, Sang menyesal telah bekerja keras untuk menaikkan peringkatnya dengan begitu cepat. Namun, Jumo meyakinkannya bahwa ia mungkin masih memenuhi syarat untuk masuk berdasarkan kriteria lain. Jumo kemudian menunjukkan bahwa keterampilan berkualitas rendah milik Sang adalah sebuah keuntungan. Kemampuan utamanya, pukulan kuat dan peluru sihir, keduanya adalah peringkat F, sedangkan pemburu peringkat B biasa akan memiliki sekitar 70 keterampilan dengan berbagai tingkatan. Sang berhasil maju hanya dengan menggunakan statistik dasar dan klon-klonnya. Sambil menepuk bahunya, Jumo memberitahu Sang bahwa kurangnya keterampilan berkualitas justru menjadikannya kandidat yang pasti untuk diterima. Ketika Sang memintanya berhenti, Jumo menyebutkan tentang sistem penerimaan berbasis donasi. Sang meminta rincian lebih lanjut dan Jumo mengingatkannya pada uang hadiah yang ia menangkan dari insiden Kanis. Sang mempertimbangkan biayanya, percaya bahwa 5 miliar won sekalipun adalah harga yang layak untuk menyembuhkan adiknya dengan eliksir tersebut. Kemudian di sebuah acara, Presiden Akademi memberikan pidato. Ia secara terbuka mengakui Sang, menyatakan bahwa suatu kehormatan memilikinya di sana. Merasa malu, Sang menjawab bahwa ia tidak istimewa, tetapi Presiden itu memuji dan mengungkapkan bahwa Sang mendonasikan 2,5 miliar won ke sekolah tersebut. Sang berterima kasih padanya, namun secara pribadi merasa situasinya mencurigakan, seolah-olah ia baru saja menyuap agar bisa masuk. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia akan membayar hingga 10 miliar won untuk mendapatkan eliksir itu. Di sekelilingnya, tamu lain berbisik mengidentifikasi dia sebagai Jiang Sangwoo, pengguna klon, dan bertanya-tanya, apakah dia adalah klon. Sang mengabaikan mereka, berpikir bahwa dengan levelnya saat ini, ia yakin bisa mencapai kompetisi akhir tahun. Direktur mengumumkan bahwa 2 pemburu peringkat B akan mendaftar di akademi tahun itu. Sang mengetahui bahwa identitas pemburu peringkat B kedua dirahasiakan, tetapi individu ini konon sama terkenalnya dengan dirinya. Sang segera mengenali siswa baru ini sebagai kompetitor untuk eliksir yang ingin ia dapatkan. Selama orientasi, Profesor Kang Hee-suk diperkenalkan sebagai instruktur untuk kelas bernama Sihir Dasar. Karena ini adalah hari pertama, tidak ada kelas formal yang diadakan. Sang penasaran tentang pemburu peringkat B lainnya, tetapi tetap fokus pada tujuannya. Kemudian, seorang siswa mengumumkan pesta penyambutan untuk siswa baru di Bar Gori. Sang memutuskan untuk hadir, berpikir bahwa itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengidentifikasi pesaingnya. Di bar, Sang mendapati tempat itu sangat ramai. Ia dengan cepat dikelilingi oleh siswa lain, terutama sekelompok wanita yang mengenalinya. Mereka bertanya apakah dia adalah pengguna klon yang telah membunuh monster tersebut, mengungkapkan kekaguman mereka atas pencapaiannya. Mereka kemudian memintanya untuk mendemonstrasikan kemampuannya dengan menciptakan klon. Sang menolak, menyatakan bahwa klon-klonnya saat ini sedang sibuk dengan misi. Ia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada siswa lain apakah mereka tahu identitas pemburu peringkat B lainnya. Mereka tidak tahu tentang pendaftar peringkat B lainnya dan mengatakan bahwa berita online hanya menyebutkan pendaftaran Sang saja. Sang menyimpulkan bahwa siswa lainnya sengaja menjaga profil rendah dan mungkin tidak ada di pesta itu. Memutuskan untuk pergi, ia mengumumkan kepergiannya kepada kelompok itu. Siswa-siswa wanita mendesaknya untuk tinggal dan menawarinya minuman beralkohol dalam jumlah besar. Sang meminum semuanya, berterima kasih kepada mereka, dan meninggalkan bar, membuat yang lain terkejut. Karena ketahanannya terhadap racun, alkohol tidak berpengaruh padanya. Saat berjalan, ia merenungkan bagaimana hidupnya menjadi lebih serius, menyisakan sedikit waktu untuk bersosialisasi seperti yang ia lakukan dengan teman-temannya di masa lalu. Saat dalam perjalanan, seseorang bertopi mendekat dan meminta petunjuk arah ke pesta siswa. Sang memberikan petunjuk dan menyebutkan bahwa acara tersebut masih berlangsung. Orang itu bertanya mengapa dia pulang sepagi ini. Sang menjelaskan dia pulang karena dia tidak mengenal siapapun di sana. Ia kemudian mengenali suara orang tersebut tepat saat wanita itu bertanya apakah dia ingin minum bersamanya. Orang itu adalah Yan, mantan muridnya. Dia mengonfirmasi bahwa Sang harus
mengenalinya. Sang bertanya mengapa dia ada di akademi dan dia mengungkapkan bahwa dia juga seorang siswa baru. Sang bertanya apakah ini berarti dia gagal dalam ujian masuk universitas yang dulu ia bantu persiapkan. Yan menghindar untuk menjawab, malah berkomentar tentang cuaca dingin dan mengulangi keinginannya untuk minum. Sang mengerti bahwa dia harus tetap tinggal dan minum untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Wanita itu meminta minuman dan Sang bertanya tentang hasil ujiannya dengan asumsi bahwa dia gagal. Dia menyangkal hal ini, mengklarifikasi bahwa dia telah berhasil lulus ujiannya. Bingung, Sang bertanya mengapa dia ada di akademi jika dia telah lulus ujian masuk universitas. Dia menjelaskan bahwa menjadi pemburu adalah impian aslinya, dan dia hanya melamar ke universitas untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Tujuan pribadinya selalu untuk mendapatkan lisensi pemburu setelah lulus. Akademi baru ini memberinya kesempatan, dan dia berhasil meyakinkan orang tuanya untuk mengizinkannya mendaftar meskipun ada kekhawatiran mereka. Mereka memperingatkannya bahwa itu berbahaya, tetapi dia terus mendesak sampai mereka setuju. Dia kemudian meminta Sang menjelaskan alasannya sendiri berada di akademi, memanggilnya Profesor. Sang yang merasa malu menyuruhnya berhenti menggunakan gelar itu karena dia tidak lagi memegang peran tersebut. Wanita itu menunjukkan bahwa karena mereka mendaftar pada waktu yang sama, dia bukan seniornya dan dia dengan bercanda memanggilnya dengan julukan lain. Dia memperhatikan ketidaknyamanannya dan kemudian menyuruhnya untuk menatapnya. Setelah mereka mengonsumsi beberapa minuman beralkohol, wanita itu menjadi mabuk. Dia meminta minuman lagi, tetapi Sang menyuruhnya berhenti. Dia sedang menyandarkan kepalanya di meja ketika dia tiba-tiba mendongak dan meminta nomor telepon barunya. Setelah menerimanya, dia menyatakan kepuasannya, menyatakan bahwa Sang sekarang tidak punya alasan untuk tidak menghubunginya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Sang kemudian membayar tagihan minuman mereka. Beberapa waktu kemudian, wanita itu kembali sadar dan mendapati dirinya digendong di punggung Sang. Bingung, dia bertanya mengapa dia ada di punggungnya, apakah dia tertidur, dan apakah mereka sedang menuju pulang. Sang mengonfirmasi dia sudah bangun dan menjelaskan bahwa dia tertidur di bar. Wanita itu mengeluh merasa pusing dan tidak bisa berjalan, jadi dia berpegangan pada Sang saat dia menggendongnya. Saat berada di punggungnya, dia bertanya mengapa dia tidak menghubungi mereka selama beberapa bulan terakhir, menambahkan bahwa dia bisa saja menemukan cara meskipun dengan nomor telepon yang berbeda. Dia mengaku bahwa dia awalnya berencana untuk memukulnya karena marah, tetapi dia tidak tega melakukannya setelah melihatnya. Dia menyimpulkan dengan mengatakan dia menikmati waktu mereka bersama. Sang menjawab bahwa dia memiliki tujuan khusus untuk dicapai yang menjadi alasannya mendaftar di akademi. Dia mengonfirmasi bahwa dia juga bersenang-senang, menyebutnya hari terbaik yang dia alami dalam 6 bulan terakhir, dan mencatat bahwa malah masih muda. Dia menjelaskan tindakan terbarunya, menggambarkan dirinya pada dasarnya malas. Dia takut tekadnya akan memudar jika dia melanjutkan gaya hidup lamanya, yang akan membuatnya mengulangi kesalahan dan penyesalan yang sama. Percaya bahwa orang tidak berubah dengan mudah, dia memutuskan semua hubungan masa lalunya untuk menjaga fokusnya. Dia kemudian meyakinkannya bahwa dia masih penting baginya dan menyerahkan sebuah topi. Saat mereka tiba di rumahnya, wanita itu mengakui bahwa dia telah salah memahami niatnya. Sang menyuruhnya memakai topi itu dan mengatakan bahwa dia akan memaafkannya kali ini. Saat dia berbalik untuk pergi, dia memperingatkannya bahwa dia tidak akan memaafkannya lagi. Seorang pria bernama Hai Song merenungkan dampak signifikan yang diberikan Sang kepada dunia. Di dekatnya, seseorang dengan topeng putih meminta maaf, melaporkan bahwa klon Nudo lebih kuat dari yang diantisipasi dan menyebut klon itu bajingan. Hai Song merenung pada dirinya sendiri bahwa orang yang dimaksud adalah Jang Sang-woo dan bahwa dia seharusnya meminta tanda tangan. Individu lain muncul di samping Hai Song bertanya mengapa lampu dimatikan. Hai Song mengabaikan pertanyaan tentang kegelapan dan malah bertanya apakah semua persiapan sudah selesai. Dia memberitahu orang itu bahwa mereka akan mulai di akademi minggu depan, menuntut hasil yang membenarkan upaya yang diperlukan untuk mendaftarkan mereka. Individu itu mengonfirmasi pemahamannya. Orang ini terungkap sebagai Shin Juni, putra Hai Song. Dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Hai Song kemudian menginstruksikan putranya untuk memperoleh eliksir tersebut. Seminggu kemudian di akademi, kelas Sang sedang bersiap untuk belajar sihir elemen. Seorang teman sekelas wanita sudah berada di ruangan ketika profesor tiba. Dia mengumumkan bahwa pelajaran pertama mereka adalah keterampilan bola api yang dia gambarkan sebagai jenis sihir yang serbaguna dan populer. Sang, yang fokus pada pelajaran, secara internal mempertanyakan apakah dia perlu mempelajari sihir semacam ini. Dia ingat mempelajari keterampilan pukulan kuat melalui tindakan fisik dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan diajarkan kemampuan sihir. Dan begitulah, cerita berakhir tepat di sini. Jadi katakan padaku, apa pendapatmu tentang manhwa ini? Jujur saja, berikan penilaianmu dari 0 sampai 10 di kolom komentar. Jika kamu menikmati rekapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita gila seperti ini.